Episode 24 Aku bisa melihat segalanya. Shen Tianyin sepertinya tidak mengerti isyarat Xia Feng. Setelah ragu sejenak, ia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, biar aku bantu. Kau tak bisa menangani ini sendirian. Hah? Xia Feng buru-buru berkata, tidak, aku bisa sendiri. Shen Tianyin dengan keras kepala berkata, duduklah. Aku akan membantumu. Benarkah? Xia Feng merasa malu. Shen Tianyin merobek selimut yang Xia Feng tutupi di pinggangnya. Apa yang membuatmu malu? Bukankah aku pernah berbaring di depanmu seperti ini sebelumnya? Dan kau bahkan memukulku. Xia Feng? Shen Tianyin mengulurkan tangan dan mendorong Xia Feng, berkata dengan nada seperti dokter, duduklah. Xia Feng tersenyum paksa dan duduk di tepi tempat tidur. Shen Tianyin membuka tutup botol yodium, mengambil bola kapas dengan pinset, mencelupkannya ke dalam yodium, dan mulai membersihkan darah dari luka di lengan Xia Feng. Ia sangat berhati-hati dan lembut. Namun, sengatan yodium masih terasa kuat, dan Xia Feng tersentak kesakitan. Apakah ini sangat sakit? Shen Tianyin bertanya dengan khawatir. Xia Feng menggertakkan giginya, menahannya sekuat tenaga. Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Ini semua salahku. Jika aku tidak pergi ke klub pahlawan, ini tidak akan terjadi. Shen Tianyin merasa sedikit bersalah. Xia Feng tersenyum dan berkata, kau membuat keputusan yang tepat. Itu tidak hanya mendorong keluarga pamanmu untuk bertindak lebih cepat, tetapi juga membuat Gukuwu menyerah. Tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja kami meremehkan kekuatan keluarga Gu. Tidakkah kau menyalahkanku? Suara Shen Tianyin lembut. Xia Feng berkata, bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Jangan terlalu dipikirkan. Meskipun aku terluka, kita mencapai tujuan kita. Gukuwu tidak akan mengganggumu lagi, dan keluarga pamanmu mungkin akan mendapatkan berita itu dan mengambil tindakan yang kau inginkan. Bukankah itu hebat? Mengapa kau begitu baik padaku? Aku. Xia Feng ingin berkata, tetapi kata-kata itu tertahan di bibirnya dan dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Ya, kenapa dia begitu baik padanya? Shen Tianyin tidak bertanya lagi. Setelah merawat luka di lengannya, ia berjongkok dan merawat luka di paha Xia Feng. Luka itu terletak di area sensitif, dekat area terlarang. Meskipun tertutup celana dalam, tonjolan itu tetap mencolok, memberikan kesan bangga dan bersemangat. Seorang pria mungkin tidak menyadari titik itu, tetapi seorang wanita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Kedekatan, aroma seorang pria, dan kejelasan yang tak terbantahkan dari semua itu membuat Shen Tianyin, sang ratu es, merasa canggung sekaligus gugup. Tangannya goyah, dan seharusnya ia mengoleskan yodium dengan lembut, tetapi ia malah menusuk luka itu. Aduh! Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan, tubuhnya secara naluriah bergerak menjauh. Namun gerakan itu bertemu dengan tangan Shen Tianyin, dan tangan halus itu, ia mencengkeram pinset, menusuknya di titik itu. Bola kapas melunakkan benturan, tetapi tetap saja. Mulut Xia Feng terbuka, tak ada suara yang keluar. Jejak darah segar mengotori celana dalamnya. Maaf, maaf. Shen Tianyin benar-benar malu, dan seluruh wajahnya memerah. Ia bahkan mencoba menyeka lukanya, tetapi ia menariknya kembali sebelum sempat meraihnya. Ia bisa menyeka bagian lain, tetapi apakah itu tempat yang tepat? Mungkin Liang Xiao bisa, tetapi ia tidak ada di sana. Xia Feng akhirnya mengatur napasnya dan berkata dengan gugup, biar aku saja. Shen Tianyin merasa terlalu malu untuk melanjutkan merawat luka Xia Feng. Ia buru-buru menyerahkan pinset kepadanya, lalu berdiri dan berjalan keluar. Aku akan kembali ke kamarku, kamar sebelah. Kabari aku saja jika kau butuh sesuatu. Shen Tianyin menutup pintu di belakangnya saat ia pergi. Xia Feng kemudian melepaskan karet gelang untuk memeriksa lukanya. Ia tersenyum kecut dan menggelengkan kepala. Saudaraku, hidupmu sungguh sulit. Ia merasa seperti anjing pemburu yang bersemangat, tidur nyenyak di kandangnya, hanya untuk ditusuk dengan garpu berburu. Adakah yang lebih malang dari itu? Setelah merawat lukanya, Xia Feng kelelahan. Tepat saat hendak tidur, ia menerima telepon dari Liang Xiao. Lei Lei, apa yang sedang kau lakukan? Suara Liang Xiao terdengar manis dan menawan. Mendengar suaranya, Xia Feng tiba-tiba merasa lega. Di tempat tidur. Sendirian? Omong kosong, kalau tidak satu, ya dua. Xia Feng benar-benar ingin memukul pantatnya. Apa kau merindukanku? Ya, tentu saja, dasar iblis kecil yang menawan. Xia Feng berkata sambil tersenyum. Pikirannya dipenuhi bayangan kaki Liang Xiao yang begitu indah, pinggulnya yang menawan, dan jatuh cinta terasa sungguh luar biasa. Belum pernah seindah ini sebelumnya, saat ia masih lajang. Bagian diriku mana yang kau rindukan? Suaranya dipenuhi nada menggoda yang membuat Xia Feng kewalahan. Di mana-mana. Kau jahat sekali. Aku juga memikirkanmu, tapi aku hanya menginginkan suaramu, itulah sebabnya aku meneleponmu.
Xia Feng, kau bahkan belum mengatakannya padaku. Aku ingin mendengarnya. Xia Feng tertegun. Apa katamu? Bodoh. Kalimat itu hanya terdiri dari 3 kata. Xia Feng berpikir sejenak. Minum lebih banyak air? Bukan itu. Selamat malam. Apakah kamu sengaja? Oh, begitu. Itu, sudah makan? Aku mengabaikanmu. Haha. Xia Feng sebenarnya tahu apa maksud pertanyaan itu. Ia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Tetapi akhirnya, menahan rasa geli di punggungnya, ia berbisik, aku mencintaimu. Kumohon lebih keras. Liang Xiao gembira dan bahagia. Suaranya sedikit bergetar. Aku mencintaimu. Xia Feng tiba-tiba menyadari bahwa mengatakan ini sama sekali tidak sulit. Suaranya menjadi jauh lebih keras, dan terasa jauh lebih alami. Aku juga mencintaimu. Liang Xiao terkekeh. Xia Feng tiba-tiba teringat peringatan Fu Chuanfu dan menambahkan, Xiao, berhati-hatilah dalam segala hal yang kau lakukan akhir-akhir ini. Usahakan untuk tidak keluar kecuali perlu. Juga, ingatkan guru. Apa yang terjadi? Intuisi Liang Xiao tajam. Beberapa saat yang lalu, ia merasa senang, tetapi kemudian ia menjadi gugup. Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, keluarga Shentu dan Gu sedang berperang. Aku berpura-pura menjadi pacar Shentu Tianyin, jadi akulah target utama pembalasan. Aku khawatir kau dan Tuan juga akan menjadi target. Singkatnya, kau dan Tuan harus berhati-hati. Kau mengkhawatirkanku? Kegugupan Liang Xiao mereda, menyadari apa yang sedang terjadi. Nada menggoda tersirat dalam suaranya. Xia Feng berkata, kau istriku. Kalau aku tidak peduli padamu, siapa yang harus kupedulikan? Istri? Aku tidak akan menikahimu. Kalau begitu aku akan menikahi orang lain. Beraninya kau? Hahaha. Xia Feng tertawa, menarik-narik lukanya dan menjerit kesakitan. Ada apa denganmu? Liang Xiao bertanya dengan khawatir. Xia Feng ingin bercerita tentang lukanya, tetapi tidak ingin membuatnya khawatir, jadi ia hanya berkata, tidak apa-apa, hanya kram kaki. Kasihan sekali. Biar aku yang memijatnya? Liang Xiao berkata lembut. Oke, pijat aku. Lalu tutup matamu dan rasakan tanganku. Aku akan memijat pahamu dengan lembut, lalu perlahan bergerak ke atas, memijat dan memijat dengan lembut. Tunggu, di mana yang kau pijat? Pahaku. Jangan menyela, tutup matamu. Xia Feng berkata. Wanita kota benar-benar tahu cara bersenang-senang. Keesokan paginya, Xia Feng bangun. Pakaian yang dibawakan Shentu Tianyin sangat pas, dan setelah tidur semalaman, rasa sakit di lukanya telah mereda. Ia telah menghabiskan hampir 1 jam bertelepon dengan Liang Xiao tadi malam, dan ia tampak bersemangat. Sepertinya kejadian semalam tidak meninggalkan banyak kesan negatif. Ia masih terlihat optimis, ceria, dan tampan. Setelah meninggalkan ruangan, Xia Feng bertemu Shentu Tianyin, yang juga baru saja keluar dari kamarnya. Ia tersenyum dan menyapanya, Tianyin, selamat pagi. Shentu Tianyin tersenyum. Saya melewati pintu Anda tadi malam dan mendengar Anda berbicara. Apakah Anda sedang menelepon Nona Liang? Xia Feng teringat akan percakapan yang tidak pantas di telepon itu dan berkata dengan canggung. Ya, semoga saja saya tidak mengganggu Anda. Tidak? Tanya Shentu Tianyin. Apakah dia tahu Anda terluka? Xia Feng berkata, saya tidak memberitahunya. Saya tidak ingin dia khawatir. Tapi saya sudah bilang padanya untuk berhati-hati untuk sementara waktu. Anda sangat baik padanya, kata Shentu Tianyin. Tapi dia bukan wanita biasa. Dia tahu kungfu, jadi Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Ngomong-ngomong, apakah kita masih melakukan eksperimen itu hari ini? Xia Feng berkata, tentu saja. Mari kita mulai setelah sarapan. Setelah eksperimen, saya harus kembali ke kantor. Saya ingin membuat sesuatu. Shentu Tianyin tidak bertanya apa yang ingin dibuat Xia Feng, tetapi hanya mengangguk. Xia Feng terus-menerus memutar ulang pertarungannya dengan Dongwu tadi malam, dan ide untuk menempa senjata pun muncul di benaknya. Ia menginginkan senjata yang sesuai dengan gaya Wing Chun, sehingga dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Ia menghadapi ancaman dari Dongwu dan Qin Qi, 2 seniman bela diri yang sangat terampil, satu menghunus pedang dan yang lainnya pisau terbang. Oleh karena itu, ia menginginkan senjata yang tidak hanya sesuai dengan gaya Wing Chun tetapi juga dapat menangkal pedang Dongwu dan pisau terbang Qin Qi. Memenuhi ketiga persyaratan ini untuk sebuah senjata tunggal terbukti sulit, tetapi ia sudah memiliki sketsa desain dalam pikirannya, menunggu eksekusinya. Setelah sarapan, Xia Feng mengikuti Shentu Tianyin kembali ke kamarnya. Setelah menutup pintu, Shentu Tianyin menatap Xia Feng, merasa gugup. Apakah sama seperti terakhir kali? Xia Feng berkata, tidak, kali ini berbeda. Kali ini aku akan membuat luka kecil di tulang belakangmu, lalu menyembuhkannya dengan jarum perak. Tulang belakang adalah organ terpenting dalam tubuh manusia.
sangat penting untuk berdiri dan berjalan, dan ayahmu lumpuh. Jadi kali ini aku perlu mengumpulkan beberapa informasi tentangnya. Sebelum Xia Feng selesai berbicara, wajah Shen Tianyin memerah. Ia bertanya dengan ragu, jadi maksudmu, kau ingin aku melepas bajuku? Xia Feng mengangguk enggan. Ia sebenarnya tidak ingin menanyakan ini, tetapi mengumpulkan informasi dari saraf tulang belakang, titik akupuntur, dan bahkan pembuluh darah sangat penting untuk perawatan Shen Turen yang akan datang. Jadi ia harus melakukannya. Shen Tianyin mengangguk tanpa suara dan perlahan membuka kancing mantelnya. Ia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Xia Feng. Anehnya, kali ini ia tidak meminta Xia Feng untuk berbalik atau menutup matanya, melainkan berbalik sendiri. Xia Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Bagaimana kalau kau minta pamanmu masuk dan membantuku? Jin Dahu dan yang lainnya bisa membantu. Jadi kau tidak perlu melakukannya sendiri. Tidak, mereka tidak mengerti situasinya, tolak Shen Tianyin tegas. Ayahku yang melahirkan dan membesarkanku. Wajar saja aku melakukan sesuatu untuknya. Silakan saja. Shen Tianyin melepas mantelnya dan membuka kancing beranya. Meskipun membelakangi Xia Feng, ia bisa merasakan kegugupan dan rasa malunya, karena tangannya sedikit gemetar. Iya. Pernah membuka beranya sekali ketika Xia Feng tiba-tiba teringat sesuatu dan cepat-cepat berkata, tidak perlu melepasnya. Shen Tianyin segera mengancingkannya kembali. Ia berbalik dan menatap Xia Feng dengan tatapan malu. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Xia Feng tampak polos. Sepertinya ia juga tidak memintanya untuk melepas beranya. Shen Tianyin berbaring di tempat tidur, punggung dan bahunya yang mulus sepenuhnya terekspos ke pandangan Xia Feng. Kulitnya putih dan lembut, seperti batu giok murni, sungguh tanpa celah dan halus. Pinggangnya ramping dan lembut, mudah digenggam, dan membentuk lekukan anggun dengan pinggulnya, seperti bentuk lumba-lumba. Sedikit rendah hitam menyembul dari balik karat roknya, dan lekukan tipis berbentuk Y di antara pinggang dan pinggulnya meninggalkan banyak imajinasi. Xia Feng menarik napas dalam-dalam, mencondongkan tubuh ke depan, dan berkata lembut, aku datang. Shen Tianyin tersipu, matanya terpejam, pelan-pelan saja. Xia Feng mengangkat tangannya dan menepuknya. Sebuah jentikan tajam mengirimkan riak indah di udara. Ketika Xia Feng tiba di perusahaan manufaktur Leima, saat itu baru saja usai jam kerja. Kembali di kantor, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak berpelukan mesra dengan Liang Xiao. Untungnya, mereka tidak berani bersikap terlalu agresif di kantor. Mereka hanya berpelukan dan berciuman. Setelah itu, Xia Feng bergegas ke bengkelnya dan mulai membuat senjatanya. Menjelang sore, Liang Xiao tiba di studio dan melihat Xia Feng, mengenakan pakaian kerja dan kotor. Merasa sedikit tertekan, ia menyeka keringat Xia Feng dengan handuk dan memarahinya. Kau memang gila kerja. Kau sibuk seharian, dan kau sekotor kucing kecil. Kau tidak tahu itu? Xia Feng tiba-tiba mencondongkan tubuh dan mencuri ciuman di pipinya. Liang Xiao berpura-pura marah dan meninju Xia Feng dengan tinjunya yang merah muda. Kau jahat sekali. Xia Feng melepaskannya. Liang Xiao melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu sibuk seharian, tapi aku tidak melihatmu membuat apapun. Apa yang kamu lakukan? Xia Feng berjalan ke meja kerja dan mengambil selembar kain hitam. Di balik kain itu terdapat sebuah sarung tangan perak. Sarung tangan itu sangat indah, sangat ringkas, dan penuh pesona fiksi ilmiah. Sarung tangan itu tampak seperti sarung tangan mecha Tony Stark dari Iron Man, tetapi yang ini jauh lebih kecil dan lebih indah. Liang Xiao terdiam sejenak, lalu mengambil sarung tangan itu, mengamatinya dari satu sisi ke sisi lain, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Indah sekali, dan terbuat dari titanium. Untuk apa kamu membuat benda seperti ini? Xia Feng berkata, ini senjataku. Senjatamu? Liang Xiao tampak terkejut. Kukira itu lengan robot yang kamu rancang untuk suatu perusahaan. Xia Feng meletakkan kotak makan siangnya, membuka sarung tangan itu, dan memakainya di tangan kanannya. Titanium lebih ringan dari baja, tetapi jauh lebih kuat dan lebih tahan lama. Ia telah membuatnya dengan sangat teliti. Sarung tangan titanium itu beratnya hanya sedikit lebih dari 1 pon, membuatnya sangat ringan. Sarung tangan titanium di pergelangan tangannya membungkus telapak tangan kanannya sepenuhnya, tanpa jejak kebesaran atau kelebihan, menyerupai tangan robot, sebuah harmoni yang memukau. Ia mengepalkan tangan kanannya, dan sarung tangan titanium itu langsung berubah menjadi tinju logam. Ia mengerahkan tenaga, menghantamkan tinjunya ke dinding. Bang! Dinding bergetar sedikit, dan penyok dangkal muncul di struktur bata beton itu. Pukulan Xia Feng tidak hanya menghancurkan plester semen yang menutupi batu bata, tetapi juga batu bata serpi merah di bawahnya. Liang Xiao tercengang. Sebagai seorang ahli Wing Chun, ia tahu Xia Feng menggunakan teknik jembatan pendek, tetapi ia tidak pernah berani membayangkan menghancurkan dinding hanya dengan satu pukulan. Karena, jika ia melakukan hal yang sama seperti Xia Feng, tinjunya lah yang akan hancur, bukan dinding itu sendiri. Manusia terbuat dari daging dan darah, bukan baja atau batu. Namun,
Ini bukanlah hal yang paling mengejutkan baginya. Tepat di depan matanya, Xia Feng melepas sarung tinju titanium dan memainkan komponen-komponennya. Dalam sekejap mata, sarung tinju itu berubah menjadi kotak persegi panjang yang tampak seperti kotak rokok. Xia Feng tersenyum. Bagaimana? Liang Xiao, yang tersadar, berseru kagum, kau jenius mekanik. Kau seharusnya mematenkan sesuatu seperti ini dan menjadikannya milik kita. Xia Feng tiba-tiba menggenggam balok logam yang telah menjadi kotak itu dan mengguncangnya. Dengan serangkaian bunyi klik, kotak itu kembali menjadi kotak. Liang Xiao mengangkat bahu. Oke, aku tidak akan terkejut jika kau mengubahnya menjadi tas Hermes. Ia mencondongkan tubuh ke arah Xia Feng dengan senyum menggoda. Sayang, aku juga mau dua. Baiklah. Xia Feng pura-pura enggan. Liang Xiao mencondongkan tubuh ke depan dan mencium pipi Xia Feng. Buatkan aku dua, kau pasti yang terbaik. Kemudian, seperti anak manja, ia menjabat lengan Xia Feng, tampak sangat manja. Xia Feng terkekeh dan berkata, kalaupun kau tidak memberitahuku, aku akan membuatkan dua untukmu. Aku juga akan membuatkan dua untuk guru agar beliau bisa memakai sarung tinju mekanik ini untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri dan membuatnya bangga. Konferensi seni bela diri akan segera diadakan. Ayahku sudah mempersiapkannya. Katanya Lu Sheng akan pergi. Dia sebenarnya ingin mengajakmu. Kau bisa bicara dengannya. Liang Xiao tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih lengan baju Xia Feng. Pulanglah bersamaku malam ini dan jangan pergi ke rumah Shen Tutianyin. Xia Feng tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan pulang bersamamu malam ini dan menunjukkan sarung tinju mekanik itu padanya. Liang Xiao berkata, dia pasti suka. Selama itu kau, dia suka semuanya. Xia Feng mendekatkan diri ke telinganya dan berbisik, benar, aku calon menantunya, bagaimana mungkin dia tidak menyukainya? Pipi Liang Xiao memerah, dan dia berkata dengan malu-malu, aku tidak ingin menikahimu. Xia Feng menggigit telinganya, kalau begitu aku akan memaksakan diri padamu malam ini, dan menjadikannya kesepakatan yang tuntas. Mari kita lihat apakah kau masih mau menikah denganku. Mendengar kata-kata manis itu, tulang-tulang Liang Xiao melunak. Suaranya selembut dengungan nyamuk. Yah, aku sudah menstruasi, jadi kau tidak bisa berbuat jahat padaku. Xia Feng. Sebelumnya, ia ingin kehilangan keperawanannya, tetapi ia tidak punya pacar, jadi ia tidak bisa. Sekarang setelah ia punya pacar, kehilangan keperawanannya seharusnya menjadi hal yang wajar, bukan? Lagi pula, ia dan Liang Xiao sedang jatuh cinta, dan Liang Xiao adalah wanita yang ceria dan berpikiran terbuka. Tapi mengapa masih begitu sulit? Setelah bekerja, Xia Feng mengikuti Liang Xiao kembali ke rumah keluarga Liang. Ia menutupi sarung tinju mekanik untuk Liang Zhengchun, yang penuh pujian dan menyukainya. Tak perlu dikatakan lagi, Liang Xiao meminta satu set, dan Liang Zhengchun juga menginginkannya. Proses pembuatan jerat mekanik ini rumit, dan ia hanya bisa membuat satu per hari. Bahkan dengan lembur, 6 sarung tinju akan memakan waktu 3 atau 4 hari. Liang Xiao menyarankan untuk membaliknya. Jerat menjadi produk untuk Thunder Horse Manufacturing, tetapi ini tidak memungkinkan karena bahannya terlalu mahal dan hanya sedikit konsumen yang mau membelinya. Dan memang benar, siapa yang mau membeli tinju mekanis seperti itu? Penjepit saja sudah cukup untuk memecahkan kenari. Setelah makan malam, Xia Feng dan Liang Zhengchun membahas konferensi seni bela diri sebentar. Lalu Liang Zhengchun pergi. Xia Feng menemukan buku medis untuk dibaca ketika Liang Xiao diam-diam memasuki ruangan dan menutup pintu. Xia Feng menatapnya, bingung apa yang sedang dilakukannya. Liang Xiao berjalan santai dan menjatuhkan diri di pangkuannya. Tanpa sepatah kata pun, ia menangkup wajah Shen Turen dan menciumnya dengan penuh gairah selama beberapa menit. Kemudian, tepat ketika Xia Feng benar-benar muncul hasrat dan kewalahan, ia berbalik dan lari. Aku sedang menstruasi, apa yang kau lakukan? Pada saat itu, Xia Feng tiba-tiba ingin membenturkan kepalanya ke dinding. 2 hari kemudian, di kamar Shen Turen. Setelah seminggu persiapan, akhirnya tiba saatnya untuk perawatan akupunktur Shen Turen. Selama seminggu itu, Xia Feng, dimulai dengan kelinci lalu Shen Tutianyin, bereksperimen berulang kali, meningkatkan keterampilan akupunkturnya hingga tingkat tertentu dan meningkatkan peluang keberhasilannya. Lei, apa yang kau butuhkan dariku? Shen Tutianyin tampak gugup. Xia Feng berkata, tunggu saja di luar. Baiklah, aku akan menunggumu. Aku tidak bisa banyak membantu jika aku tetap di sini, kata Shen Tutianyin. Xia Feng mengantarnya keluar. Shen Tutianyin kembali berhenti di depan pintu. Lei, kalau kau menyembuhkan ayahku, bagaimana kau ingin aku membalas budimu? Xia Feng terdiam sejenak, lalu berkata, jangan bicara begitu. Kita kan teman. Aku tidak mau imbalan apapun darimu. Tapi, Shen Tutianyin ragu-ragu. Xia Feng tersenyum dan berkata, keluar sekarang. Apa kau tidak ingin bicara dengan ayahmu nanti? Dan jangan bahas soal balas budi lagi. Aku akan marah.
Shen Tianyin menatap Xia Feng lekat-lekat, lalu meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Xia Feng menutup pintu, berjalan ke samping tempat tidur, membuka kotak obatnya, mengambil pisau cukur, dan mulai mencukur rambut Shen Turen. Di luar, Shen Tianyin diam-diam menatap pintu yang tertutup. Ia tampak tenang, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia dipenuhi kecemasan. Fu Chuanfu dan Fu Mingmei juga ada di sana, menatap pintu yang tertutup. Saudari Tianyin, bisakah Xia Feng benar-benar menyembuhkan Paman Ren? Fu Mingmei akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Shen Tianyin bertanya, kenapa kau bertanya begitu? Fu Mingmei menjawab, wajar saja kalau aku bertanya. Dia seorang mekanik. Kalau dia mengoperasi mesin, aku pasti akan percaya. Tapi dia mengoperasi Paman Ren, menurutku agak mengada-ada. Ayah, bagaimana menurutmu? Fu Chuanfu terdiam sejenak sebelum berkata, aku juga agak khawatir. Lagi pula, dia bukan dokter. Bahkan rumah sakit besar di luar negeri pun tidak bisa menyembuhkan penyakit guru. Bagaimana mungkin seorang mekanik yang mengutak-atik mesin bisa melakukan itu? Fu Mingmei menambahkan, saudari Tianyin, selagi dia baru mulai, suruh dia berhenti. Aku takut dia akan membunuh Paman Ren. Suaranya melemah, tetapi maksudnya jelas dia khawatir Xia Feng akan membunuh Shen Turen. Shen Tianyin berkata dengan tenang, aku mengerti kau tidak percaya padanya. Awalnya, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi beberapa hari terakhir ini aku memberinya. Sudahlah. Pokoknya, aku percaya padanya. Saudari Tianyin, apa yang kau berikan padanya akhir-akhir ini? Fu Mingmei tampak penasaran. Shen Tianyin hanya memutar bola matanya dan tidak berkata apa-apa. Ia melepas baju dan celananya agar Xia Feng bisa menghajarnya. Akankah ia memberitahu siapapun tentang ini? Di dalam kamar, Xia Feng telah mencukur habis rambut Shen Turen. Ia mengambil jarum perak, mengunci mata kirinya pada sebuah titik di kulit kepala Shen Turen. Lalu, dengan jentikan pergelangan tangannya, ia menusukkan jarum itu. Waktu berlalu tanpa suara. Shen Tianyin awalnya bisa tetap tenang, tetapi setelah 1 jam, ia kehilangan ketenangannya. Ia mondar-mandir di pintu, tak mampu tenang. Saudari Tianyin, jangan khawatir. Tak ada gunanya khawatir. Fu Mingmei berkata dengan cemas, bagaimana kalau kita masuk dan melihat apa yang dia lakukan di sana? Shen Tianyin berkata, tidak, kita akan mengganggunya jika kita masuk. Karena aku telah memilih untuk mempercayainya, aku harus mempercayainya sampai akhir. Aku percaya dia bisa menyembuhkan ayahku. Aku punya firasat dia bisa melakukannya. Berapa persen keyakinannya? Fu Chuanfu bertanya. Shen Tianyin berkata, 50%. 50%? Fu Chuanfu menghela napas dan berkata dengan senyum masam, itu setengah-setengah. Xia Feng, anak ini, benar-benar berani melakukannya. Hah! Fu Mingmei mengerutkan hidungnya dan berkata, jika dia tidak bisa menyembuhkan Paman Ren, aku tidak akan pernah melepaskannya. Shen Tianyin berkata, bagaimana jika dia menyembuhkannya? Kalau begitu aku akan. Fu Mingmei tiba-tiba tertawa. Kalau begitu giliranmu untuk melakukan sesuatu, kan? Ucapan terima kasih saja sudah cukup bagiku. Ngomong-ngomong, saudari Tianyin, jika dia menyembuhkan Paman Ren, bagaimana kau akan membalasnya? Aku? Shen Tianyin tampak sedikit bingung. Dia bilang dia tidak menginginkan imbalan apapun dariku, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Fu Mingmei mendekatkan diri ke telinga Shen Tianyin dan berbisik, kenapa tidak belajar saja alur ceritanya dari drama dan serahkan tubuhmu padanya? Dan kau akan menjadi cerita yang bagus, hehe. Shen Tianyin memelototi Fu Mingmei, jangan bicara omong kosong, dia punya pacar. Apa salahnya punya pacar? Fu Mingmei berkata, bukankah sekarang orang bercerai setelah menikah lebih sedikit? Kalau kamu terlalu malu untuk mengatakannya, aku akan bilang padanya. Lagi pula, kamu bahkan sudah memakai cincin pertunangan. Kalau kalian sudah bersama, itu benar-benar perkembangan yang alami, jodoh yang sempurna. Fu Chuanfu tiba-tiba menampar kepala Fu Mingmei, gadis bodoh, diamlah, tidak ada yang menganggapmu bodoh. Kamu bahkan belum punya pacar, ahli cinta macam apa yang kamu pura-pura? Fu Mingmei. Shen Tianyin mengganti topik, ngomong-ngomong, Paman Fu, ada apa dengan keluarga paman keduaku akhir-akhir ini? Rumahku di pedesaan tenang. Sejak Xia Feng membuat keributan besar di sana kemarin, kebanyakan orang bersikap netral. Fu Chuanfu berkata, tapi paman keduamu dan Shen Tianfeng akhir-akhir ini lebih sering keluar. Mereka bertemu banyak orang, beberapa di antaranya adalah teman bisnis dan beberapa di antaranya berasal dari latar belakang yang tidak diketahui. Asal-usul tidak diketahui, sepertinya keluarga paman keduaku benar-benar cemas. Senyum sinis muncul di sudut mulut Shen Tianyin. Baiklah, lebih baik diselesaikan sesegera mungkin. Aku tidak ingin berlarut-larut. Fu Chuanfu berkata lagi dan keluarga Gu juga sangat aktif beberapa hari terakhir ini. Jumlah pengawal di sekitar Gu Kewen dan Gu Kewu telah meningkat pesat,
Tetapi Dongwu dan Qin Qi tampaknya telah menghilang dari muka bumi, dan sulit untuk melacak keberadaan mereka. Aku khawatir mereka mencari kesempatan untuk berurusan dengan Xia Feng. Tatapan dingin melintas di mata Shen Tutianyin. Xia Feng dan keluarga Gu berseteru. Itu semua karena aku. Jika keluarga Gu berani menyentuhnya, aku akan mengincar saham mereka di pasar saham. Apapun bisnis yang mereka incar, aku akan ikut campur. Melakukan kejahatan ada harganya, dan aku ingin melihat apakah mereka sanggup menanggungnya. Fu Chuanfu berkata, Nona, jangan serang keluarga Gu untuk saat ini. Keluarga paman kedua Anda adalah prioritas utama kami. Shen Tutianyin mengangguk. Aku tahu. Untuk melawan agresi asing, pertama-tama kita harus menstabilkan negara. Jangan khawatir, masalah ini akan segera selesai. Sementara mereka bertiga mengobrol di luar, suasana di dalam sangat berbeda. Kepala Shen Turen dipenuhi jarum perak, menyerupai landa putih. Xia Feng tampak gugup dan kelelahan. Meskipun dingin, dahinya berkeringat. Namun, pikirannya tetap fokus. Selain pembuluh darah di otak Shen Turen, sepertinya tidak ada hal lain di dunia ini yang membutuhkan perhatiannya. Suntikan lain, dan jejak energi internal mengalir di sepanjang jarum perak ke salah satu pembuluh darah Shen Turen. Itu seperti aliran deras yang tak terlihat, mengalir melalui sungai yang tersumbat, terus-menerus menyerang apapun yang menghalanginya hingga tersapu dan dibersihkan. Kelopak mata Shen Turen tiba-tiba terangkat, meskipun dia tidak membukanya. Sebuah reaksi yang mengejutkan. Metode ini benar-benar berhasil. Aku pasti bisa menghidupkannya kembali. Hati Xia Feng dipenuhi kegembiraan. Mata kirinya terkunci pada pembuluh darah lain yang tersumbat, lalu ia mengambil jarum perak dan menusukkannya. 3 jam kemudian. Bisakah dia berhasil? Fu Mingmei telah kehilangan sedikit kesabarannya. Sudah setengah hari, dan masih belum ada pergerakan di sana. Tidak, aku harus masuk dan melihatnya. Kali ini, Fu Chuanfu tidak menghentikannya. Ia juga telah kehilangan kesabaran dan ingin tahu apa yang terjadi di dalam ruangan. Mingmei. Shen Tutianyin menghentikan Fu Mingmei. Kalau kau tidak mau menunggu, kau boleh pergi. Jangan masuk dan mengganggu Xia Feng. Saudari Tianyin, apa kau begitu percaya padanya? Aku curiga dia sudah gagal, tapi dia hanya takut keluar, kata Fu Mingmei. Fu Chuanfu juga berkata, Nona, kenapa kau tidak masuk dan melihatnya? Pelankan suaramu agar tidak mengganggunya. Sudah lama sekali, dan dia bukan dokter profesional. Aku khawatir. Shen Tutianyin ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Tepat saat ia hendak membuka pintu itu tiba-tiba terbuka. Xia Feng muncul di baliknya. Kepalanya bermandikan keringat, dan kemejanya basah kuyup. Ia tampak seperti baru saja keluar dari kolam renang. Kondisi mentalnya sangat buruk, seolah-olah ia belum makan atau tidur berhari-hari. Ini adalah efek samping dari penggunaan kemampuan clairvoyance-nya yang berlebihan. Bagaimana kabar ayahku? Tanya Shen Tutianyin cemas. Baiklah, masuk dan lihatlah, kata Xia Feng. Ia tidak punya energi untuk menjelaskan terlalu banyak, jadi ia hanya duduk di kursi dekat pintu. Shen Tutianyin tidak sabar untuk masuk ke kamar, dan Fu Mingmei serta Fu Chuanfu mengikutinya. Mereka bertiga datang ke samping tempat tidur dan menatap Shen Turen yang terbaring gugup di tempat tidur. Shen Turen berbaring diam di tempat tidur, tak bergerak, dan kondisinya tampak tidak membaik sama sekali. Ayah? Ayah? Shen Tutianyin memanggil 2 kali dengan ragu-ragu. Shen Tutianyin tidak menjawab sama sekali, hanya berbaring di sana, tak bergerak. Tuan? Fu Chuanfu juga memanggil dengan ragu-ragu. Situasi tidak berubah sama sekali, dan Shen Turen tidak menjawab sama sekali. Fu Mingmei menghela napas, ini kegagalan seperti yang diharapkan. Xia Feng, kau mungkin sudah gagal sejak lama, tetapi sengaja menunda beberapa jam sebelum membuka pintu? Xia Feng menatapnya, menghadapi keraguan seperti itu, ia bahkan tidak punya energi untuk menjelaskan. Fu Mingmei tidak berniat melepaskannya. Ia segera berkata, sudah kuduga. Kau kan mekanik, bukan dokter. Bagaimana bisa kau melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan dokter? Kau memang pamer, tapi paman Renku kehilangan semua rambutnya. Dia menderita, dan kau pamer. Kau benar-benar hebat. Namun, saat itu, Shen Turen tiba-tiba membuka matanya, dan jari-jari di sisi tempat tidur bergerak sedikit. Perubahan ini mengejutkan Shen Tutianyin, Fu Chuanfu, dan Fu Mingmei. Ayah! Ayah! Setelah terkejut sesaat, Shen Tutianyin tiba-tiba melompat kegirangan. Ayahku membuka matanya. Apa kau melihatnya? Apa kau melihatnya? Fu Chuanfu dan Fu Mingmei terus menatap Shen Turen, seolah-olah mereka tidak mendengar kata-katanya. Ayah! Ayah! Lihat aku! Aku Tianyin! Aku Tianyin! Emosi Shen Tutianyin tak terkendali. Mulut Shen Turen bergerak, tetapi tidak ada kata yang keluar, dan matanya tertutup. Xia Feng, setelah sedikit pulih, berkata dengan malas, kalian keluarlah dan biarkan dia istirahat.
Dia terlalu lemah dan butuh waktu sebelum bisa bicara. Shen Tianyin tiba-tiba berlari ke arah Xia Feng, menghempaskan diri ke arahnya, dan tanpa ragu menempelkan bibirnya ke pipinya. Namun, ia mengabaikan keadaan Xia Feng saat itu. Xia Feng tak berdaya untuk menjaga keseimbangan, dan dengan sentakan dan ciumannya, kursi itu tiba-tiba jatuh ke tanah, dan mereka berdua pun jatuh tersungkur. Fu Mingmei menatap kedua orang di tanah itu, lalu tersenyum. Anak ini sungguh hebat. Bahkan wanita sombong seperti Suster Tianyin pun bisa kehilangan ketenangannya demi dia. Fu Chuanfu menampar bagian belakang kepala Fu Mingmei. Ayah, kenapa ayah memukulku lagi? Kata Fu Mingmei dengan marah. Kalau ayah memukulku sampai babak belur, siapa yang mau aku? Fu Chuanfu memelototinya dan memiringkan mulutnya ke arah pintu. Fu Mingmei mengerti dan mengikuti Fu Chuanfu keluar ruangan. Di tanah, Shen Tianyin dipenuhi kegembiraan, kata-katanya fasih. Apa kau jatuh? Aku turut berduka cita. Aku sangat gembira. Kau tahu, hari ini adalah hari paling menyenangkan dalam hidupku. Aku berdoa dalam mimpiku agar ayahku bangun suatu hari nanti, hanya untuk mengobrol denganku. Tapi aku sudah berdoa kepada setiap dewa di alam semesta, tetapi tak seorang pun bersedia membantuku. Kau membuat mimpi ini menjadi kenyataan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Kau tidak tahu betapa baiknya dirimu. Halo? Halo? Bagaimana kau bisa tertidur? Mendengkur? Xia Feng benar-benar tertidur. Ia kelelahan. Shen Tianyin menatapnya dengan tenang, mengamatinya cukup lama sebelum bergumam, tidurlah. Aku akan menjadi bantalmu. Di pintu, Fu Mingmei menjulurkan kepalanya, melihat, lalu menutup pintu dengan pelan. Dengan akupuntur, energi internal, dan kekuatan mata kirinya, Xia Feng mencapai keajaiban medis. Ia menyembuhkan seorang pasien yang telah lumpuh selama 3 tahun, yang bahkan tidak dapat disembuhkan oleh rumah sakit tercanggih di Eropa dan Amerika. Kondisi Shen Turen masih menjadi masalah serius. Ia telah lumpuh selama 3 tahun, dan anggota tubuhnya telah melemah hingga tingkat kritis. Ia membutuhkan masa pemulihan yang panjang untuk kembali mampu mengurus dirinya sendiri. Ia tidak berbicara selama 3 tahun, dan kemampuan berbahasanya telah menurun, yang membutuhkan latihan bertahap untuk pulih. Oleh karena itu, bahkan jika Xia Feng menggunakan jarum perak untuk membangunkannya, pemulihannya tidak akan memakan waktu 1 atau 2 tahun. Namun, meskipun demikian, itu tetap merupakan keajaiban yang luar biasa. Xia Feng tidur nyenyak, dan beberapa jam kemudian ia terbangun. Ia membuka matanya dan langsung disambut oleh wajah Shen Tianyin yang begitu cantik, begitu dekat dengannya. Napasnya hangat dan harum di pipinya. Ia kemudian menyadari bahwa kepalanya bersandar di lengan Shen Tu, dan separuh pipinya bersandar di bantalan Shen Tu yang lembut, hangat, harum, dan empuk. Rasanya luar biasa nyaman. Apakah kau sudah bangun? Suara Shen Tianyin lembut, tatapannya lembut. Ekspresinya alami dan tenang, seolah-olah ia sedang tidur dengan suaminya dalam pelukannya. Pelukannya terasa nyaman, tetapi Xia Feng tak bisa terus-menerus memeluknya. Ia buru-buru naik ke atas, berkata dengan canggung, "Maaf, aku pasti kelelahan dan langsung tertidur." Shen Tianyin berkata, "Kau bisa tidur lebih lama. Tak perlu bangun sepagi ini." Ia masih bersedia menjadi bantalnya? Godaan yang menggiurkan, tetapi Xia Feng tak bisa. Ia sudah kelelahan dan tak sadarkan diri, jadi tidur di pelukannya tak masalah. Namun kembali tidur di pelukannya saat terjaga akan menjadi pengalaman yang sama sekali berbeda. Baiklah, aku merasa jauh lebih baik. Ayo kita periksa ayahmu. Xia Feng tak berani berbaring di pelukannya lagi. Ia berjalan ke sisi tempat tidur dan mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadi Shen Turen. Sebagai seorang dokter yang baru mulai, kemampuan memeriksa denyut nadinya masih sangat dasar. Tetapi ia punya trik tersembunyi. Ia menggunakan kewaskitaannya untuk memeriksa denyut nadi Shen Turen. Detak jantung dan aliran darah Shen Turen terlihat jelas olehnya, pembacaan yang lebih akurat dan kuat daripada yang bisa diberikan oleh seorang tabib dewa sekalipun. Kondisi Shen Turen lebih stabil dibandingkan beberapa jam yang lalu. Beberapa jam yang lalu, tidak ada naik turun yang terasa di dadanya, tetapi sekarang napasnya jauh lebih kuat, dan naik turunnya dadanya lebih terasa. Ini pertanda baik dengan pembuluh darah yang bersih, otak Shen Turen telah kembali berfungsi normal. Dan tubuhnya akan terus pulih seiring pemulihan otaknya. Melihat Shen Turen, pikiran Shen Tianyin langsung tertuju padanya. Ia bertanya dengan gugup, "Bagaimana kabar ayahku?" "Dia baik-baik saja," kata Xia Feng sambil tersenyum. "Dia masih akan bergantung pada larutan nutrisi untuk beberapa hari ke depan, tapi kau bisa membuatkannya bubur atau semacamnya." "Baiklah, aku akan membuatnya sendiri," kata Shen Tianyin gembira. Mata Shen Turen terbuka lagi. Ia melirik Xia Feng, lalu Shen Tianyin, yang berdiri di sampingnya. Bibirnya bergerak sedikit, seolah hendak mengatakan sesuatu. "Ayah, apa yang ingin ayah katakan?" Shen Tianyin mencondongkan tubuh ke depan, mendekatkan telinganya ke bibir Shen Turen.
Shen Turen tidak berkata apa-apa, tetapi seulas senyum tersungging di sudut mulutnya. Senyum yang samar, namun tetap terlihat. Ayahku tersenyum. Haha, ayahku tersenyum. Shentu Tianyin tampak bahagia seperti anak kecil. Biarkan dia istirahat. Kita bicara di luar saja, kata Xia Feng. Shentu Tianyin mengangguk dan berkata kepada Shen Turen, Ayah, istirahatlah. Ayah akan segera sembuh. Saat mereka meninggalkan ruangan, Xia Feng kembali berbicara. Meskipun paman sudah sadar, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sebaiknya ayah jangan beritahu siapapun. Keluarga paman keduamu berniat menyita hartamu. Jika mereka tahu paman sudah sadar, tidak ada jaminan mereka tidak akan melakukan hal gila. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ayo makan. Aku ingin minum-minum denganmu untuk merayakannya. Shentu Tianyin tidak ingin memikirkan hal lain saat ini. Aku ingin pergi. Bagaimana kalau lain hari? Kata Xia Feng. Ia sudah membuat 2 pasang sarung tinju mekanik, satu untuk dirinya sendiri dan satu untuk Liang Zhengchun. Ia hanya membutuhkan sepasang sarung tinju Liang Xiao, dan ia ingin bekerja lembur di perusahaan untuk menyelesaikannya. Shentu Tianyin mengerutkan kening. Kau sudah melakukan begitu banyak untukku, apa aku tidak boleh mentraktirmu makan? Nona Liang tidak akan pergi jauh, jadi apa salahnya melewatkan malam bersamanya? Jika kau begitu takut padanya, bukankah kau akan diperintah istrimu nanti? Xia Feng tersenyum canggung. Kalau begitu aku akan mengundangnya juga. Oke? Tidak? Aku hanya akan mentraktirmu, kata Xia Feng. Sudah beres. Aku akan meminta Ming Mei untuk makan malam. Xia Feng tersenyum kecut. Baiklah, aku akan mengikuti instruksimu. Meninggalkan kamar Shen Turen, Shentu Tianyin melepaskan sikap diamnya yang biasa dan berbicara banyak. Ketika mereka sampai di ruang tamu, Fu Mingmei berjalan masuk dari pintu, tampak gugup. Saudari Tianyin, paman keduamu dan Shentu Tianfeng ada di sini, kata Fu Mingmei. Senyum di wajah Shentu Tianyin langsung lenyap, dan ia bertanya dengan sedih, bagaimana mereka tahu tentang tempat ini? Apa yang mereka lakukan di sini? Fu Mingmei menjawab, saya tidak tahu. Petugas keamanan memberitahu saya bahwa ayah dan anak itu sudah memasuki gerbang. Seluruh kompleks itu milik grup Wan Xiang, dan para petugas keamanan digaji oleh Shentu Tianyin. Fu Mingmei telah menginstruksikan bahwa siapapun dari keluarga Shentu, siapapun mereka, harus diberitahu. Begitulah caranya ia menerima informasi ini tepat waktu. Xia Feng berkata, mereka yang datang dengan niat buruk tidak datang dengan niat baik. Kurasa mereka sudah membuat persiapan dan berada di sini untuk menguji situasi kita. Shentu Tianyin kemudian berkata, Ming Mei, suruh Jindahu dan yang lainnya mundur. Lei dan aku akan menangani mereka. Baiklah, aku akan segera pergi. Fu Mingmei mengikuti dan keluar lagi. Shentu Tianyin berkata kepada Xia Feng, aku curiga mereka mencoba menguji bukan hanya situasi kita, tetapi juga situasi ayahku. Kau juga bilang untuk tidak memberitahu mereka bahwa ayahku sudah sadar kembali. Apa yang harus kulakukan jika mereka ingin menjenguknya? Xia Feng berpikir sejenak. Serahkan saja padaku. Aku bisa menusuk titik akupuntur Baihui ayahmu dengan jarum perak dan dia akan tidur nyenyak. Aku akan ikut denganmu. Kita harus cepat. Shentu Tianyin tampak cemas. Ia telah bersiap begitu lama, melakukan begitu banyak hal. Semua itu hanya untuk memancing mangsanya ke dalam perangkap. Sekarang mangsanya sudah dekat dengan perangkapnya, bagaimana mungkin ia tidak gugup? Di jalan menuju kompleks perumahan, Shentu Yi dan Shentu Tianfeng mendekat, ayah dan anak itu berbicara dengan suara pelan. Mereka butuh beberapa hari untuk menemukan tempat ini. Wanita pengoda itu benar-benar licik. Dia pikir dia bisa lolos bersembunyi bersama ayahnya? Shentu Tianfeng mencibir. Shentu Yi berkata, rencanamu untuk membunuh seseorang dengan meminjam pisau itu bagus. Orang-orang kita sudah mendengar beritanya. Gukuwu sudah bersiap untuk menyerang Xia Feng. Jika Gukuwu melenyapkan Xia Feng, itu akan menjadi hal yang hebat bagi kita. Jika Gukuwu membunuh Xia Feng, Shentu Tianyin tidak akan pernah memaafkan Gukuwu. Dan keduanya tidak akan pernah punya kesempatan untuk bersama. Shentu Tianfeng tersenyum dan berkata, Ayah, kenapa ayah masih peduli tentang hubungan perempuan pengoda itu dengan Gukuwu? Mereka tidak akan bersama selamanya. Rencana kita baru akan berhasil setelah dia mati. Beristirahatlah dalam damai. Haha, beristirahatlah dalam damai. Shentu Yi juga tertawa. Ayah dan anak itu sampai di pintu villa. Fu Mingmei menatap mereka tanpa ekspresi. Fu Mingmei, di mana Tianyin? Tanya Shentu Tianfeng. Ada apa ayah ingin bertemu dengan Suster Tianyin? Fu Mingmei berkata dengan acuh tak acuh, dia sibuk. Shentu Yi berkata dengan dingin, beraninya kau bicara seperti itu? Apa kau pikir Tianyin begitu memanjakanmu sampai kau bisa meremehkan orang lain? Minggir. Fu Mingmei tampak kesal, tetapi ia tetap membuka pintu. Shentu Yi bahkan tidak mengetuk, melainkan mendorong pintu dan masuk. Shentu Tianfeng mengikutinya masuk. Namun begitu mereka memasuki ruang tamu,
Ayah dan anak itu tercengang. Xia Feng setengah berbaring di sofa ruang tamu, sementara Shen Tianyin duduk di pangkuan Xia Feng, memegang sepiring anggur di satu tangan dan menyuapi Xia Feng dengan tangan lainnya. Di seberang mereka berdua, acara varietas Happy Camp sedang diputar di TV besar, dan Huang Bo sedang bercanda. Shen Tianyin dan Xia Feng tampaknya tidak menyadari kedatangan Shen Tianfeng dan Shen Tuyi, dan mereka hanya saling menatap. Shen Tianyin bahkan tidak menggerakkan tangannya, menggigit anggur dengan mulutnya, lalu mencium bibir Xia Feng. Pada saat itu, kepala Xia Feng tiba-tiba membengkak. Ia berpikir, kenapa kau menyuapiku anggur dengan mulutmu? Kau bahkan tidak memberitahuku sebelumnya. Shen Tianyin, yang tidak menyadari pikiran Xia Feng, menempelkan bibirnya ke bibir Shen Tu, lidahnya menjulur ke depan, dan anggur yang berlumuran air liurnya itu, membuka paksa gigi Xia Feng dan meluncur ke dalam mulutnya. Lidahnya menyentuh lidah Xia Feng, sensasinya seperti sengatan listrik. Enak? Shen Tianyin tersenyum manis. Aku juga ingin kau menyuapiku seperti ini. Kepala Xia Feng kembali membengkak, ukurannya menjadi 2 kali lipat. Ia menggigit sebuah anggur lalu mendekat ke bibir Shen Tianyin. Anehnya, Shen Tuyi dan Shen Tianfeng hanya menonton, diam. Xia Feng menempelkan bibirnya di bibir ceri Shen Tianyin, lalu menggunakan lidahnya untuk mendorong anggur itu ke dalam mulut Shen Tianyin. Lidahnya tak terhindarkan menyentuh lidah Shen Tianyin, dan rasanya manis. Aku ingin makan lebih banyak. Shen Tianyin menelan anggur itu dalam sekali teguk. Xia Feng? Shen Tuyi akhirnya kehilangan kesabaran. Shen Tianyin dan Xia Feng pura-pura memalingkan muka, dan sekilas, keduanya buru-buru berpisah. Shen Tianyin merapikan pakaiannya yang kusut dengan panik, tampak sangat malu. Paman kedua, kakak Tianfeng, kapan kau datang? Kenapa kau tidak mengetuk pintu? Shen Tuyi berkata dengan wajah tegas, bagaimana kami tahu apa yang kau lakukan di sana? Shen Tianfeng berkata, kami khawatir kau membawa paman ke sini. Ibu dan yang lainnya dulu merawat paman, dan kau sangat sibuk, kami khawatir kau tidak bisa merawatnya, jadi kami datang untuk menjenguk paman. Kau sungguh hebat, kami semua keluarga, kau membawa paman ke sini, kenapa kau tidak memberitahu kami alamatnya? Aku sudah lama mencari-cari sampai akhirnya menemukannya. Aku datang ke sini. Tapi ketika aku sampai di sini, aku melihatmu. Oh, lupakan saja. Di mana paman? Ayah dan aku ingin menjenguknya. Shen Tianyin berkata, ayahku baik-baik saja. Kondisinya diketahui dari dalam. Dia tidak sadarkan diri. Bahkan jika kau pergi menjenguknya, dia tidak akan tahu. Shen Tui berkata, Tianyin, dia ayahmu, tapi dia juga saudaraku. Apa kau akan melarangku mengunjungi kakakku? Shen Tianyin melirik Xia Feng, yang mengangguk dengan tenang. Lalu ia berkata, baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Shen Tianyin berjalan menuju kamar Shen Turen, dan Xia Feng berdiri dan mengikutinya. Shen Tianfeng berkata dengan muram, kenapa kau mengikutiku? Xia Feng menatapnya, ini bukan rumahmu, apa yang kau lakukan padaku? Shen Tianfeng langsung murka, tetapi ia tidak kehilangan kesabaran. Terakhir kali di rumah leluhur keluarga Shen Tu, Xia Feng berani memarahinya di depan begitu banyak anggota keluarga Shen Tu, apalagi di sini. Ia benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi pria seperti Xia Feng. Aku ingin tahu berapa lama kau bisa bertahan dengan kesombonganmu? Kau telah menjadikan Guku musuh untuk Shen Tianyin si pengoda itu. Tunggu saja neraka, pikir Shen Tianfeng dalam hati. Pikiran itu membuatnya merasa lebih baik. Shen Tianyin membuka pintu dan membawa ketiga pria itu masuk. Shen Turen berbaring diam di tempat tidur, wajahnya kurus kering. Kondisinya tidak berbeda dari sebelumnya, kecuali sedikit rona merah di wajahnya dan dadanya yang naik turun lebih kuat. Namun, di bawah cahaya hangat, rona di wajahnya sulit terlihat. Dan naik turunnya dadanya kecuali seseorang pernah belajar kedokteran tidak akan menunjukkan bahwa napasnya lebih kuat dari sebelumnya. Shen Turen dan Shen Tianfeng, ayah dan anak, tidak memiliki pengetahuan medis, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa ada yang bisa menyembuhkan Shen Turen. Mereka bersikeras menemui Shen Turen hanya untuk melihat apakah dia masih hidup. Jadi, tanpa banyak pengamatan, ayah dan anak itu memastikan kondisi Shen Turen saat ini. Kakak, Shen Tuyi berkata dengan munafik, aku di sini untuk menemuimu. Shen Tianfeng juga berkata dengan munafik, paman, aku juga di sini untuk menemuimu. Lalu ia menambahkan, dulu kau begitu bersemangat di kampung halamanmu, dan ibu serta bibiku merawatmu dengan baik. Tapi sekarang kau sendirian di sini, begitu dingin dan kesepian. Kau pasti tidak bahagia, kan? Shen Tuyi juga berkata, Tianyin, kurasa kau harus memulangkan kakakku. Kau harus mengelola perusahaan, jadi bagaimana kau bisa punya waktu untuk mengurus ayahmu? Apa salahnya ayahmu berada di kampung halamannya? Kenapa kau harus membawanya pergi? Lihat dia terbaring sendirian di sini, bahkan tanpa seorang pun untuk diajak bicara. Betapa kesepian dan menyedihkannya.
Xia Feng tak kuasa menahan tawa. Sungguh mengharukan. Dulu kita bertemu setiap hari. Mau bicara dengan pamanmu? Shen Tuyi memelototi Xia Feng. Kau tidak berhak bicara di sini. Namun, Shen Tianyin merangkul pinggang Xia Feng. Dia tunanganku, dan dia juga menantu ayahku. Kalau dia tidak punya hak bicara, lalu siapa? Shen Tuyi merentangkan tangannya. Baiklah, Tianyin, aku tahu kau akan melindungi anak ini. Aku di sini bukan untuk berdebat denganmu. Kita keluarga. Tidak ada rintangan yang tidak bisa kita atasi, tidak ada konflik yang tidak bisa kita selesaikan. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa setelah kau pergi terakhir kali, kakekmu jatuh sakit parah. Dokter bilang nyawanya dalam bahaya. Lagi pula, dia sudah sangat tua, dia mungkin akan meninggal. Dia ingin bertemu denganmu, dan kau juga harus menjenguknya. Kakekku sakit? Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Tanya Shen Tianyin cemas. Di rumah sakit mana dia dirawat? Di panti jompo Tianqi. Shen Tui berkata, ikut kami sekarang. Xia Feng menyenggol tumit Shen Tianyin dengan ujung kakinya. Shen Tianyin mengerti dan berkata, sudah larut malam, ayo kita pergi besok. Wajah Shen Tui tiba-tiba berkerut, dia kakekmu. Dia sakit kritis dan kau tidak pergi menjenguknya. Bagaimana jika dia meninggal malam ini? Kau bahkan tidak akan bisa melihatnya untuk terakhir kalinya? Shen Tianfeng juga berkata, ya, Tianyin, waktu kita kecil, kakek sangat menyayangimu. Dia sudah tua dan sakit sekarang. Bukankah seharusnya kau menjenguknya? Dia ingin menjengukmu, dan dia sakit kritis. Apa kau tidak bisa memenuhi keinginan kecilnya? Shen Tianyin ragu-ragu. Xia Feng berkata, Tianyin, kau harus pergi menjenguk kakekmu. Aku akan pergi bersamamu. Apa kau tahu di mana rumah sakit Tianqi? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Shen Tianfeng mendengus dingin dan berkata dengan nada meremehkan, kudengar kau dulu bekerja sebagai tukang batu bata dan tukang las di lokasi konstruksi. Wajar jika orang sepertimu tidak tahu tentang rumah sakit Tianqi. Rumah sakit swasta yang didanai asing ini memiliki peralatan medis tercanggih dan tim dokter terbaik di dunia saat ini. Mereka yang bisa berobat dan memulihkan diri di sana pastilah orang kaya atau bangsawan. Shen Tianyin mengerutkan kening, kakak Tianfeng. Xia Feng adalah tunanganku. Sebaiknya kau berhati-hati dengan kata-katamu. Aku tidak ingin mendengar apa yang kau katakan tadi. Shen Tianfeng tersenyum. Baiklah, aku tidak akan mengatakan bahwa dia sedang memindahkan batu bata dan mengelas di lokasi konstruksi lagi. Apa tidak apa-apa? Kau? Shen Tianyin marah. Xia Feng menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum. Tianyin, aku pernah memindahkan batu bata dan mengelas di lokasi konstruksi. Apa yang perlu dipermalukan? Biarkan orang lain berkata apa. Mencari nafkah dengan tangan sendiri itu tidak memalukan, dan setiap pekerja berhak dihormati. Mari kita bicarakan sanatorium Tianqi. Di mana letaknya? Tidak, ada gunanya berdebat. Kalaupun menang, apa gunanya? Shen Tianyin berkata, sanatoriumnya di pulau. Ayahku pernah tinggal di sana. Aku tahu tempat itu. Perjalanannya memakan waktu 1 jam dengan perahu, tapi tidak akan lama jika menggunakan helikopter. Kita sudah menyiapkan helikopter sebelum ke sini. Ayo kita naik. Dengan begitu kita bisa sampai ke sanatorium Tianqi dengan cepat, kata Shen Tuyi. Shen Tianyin bertanya, bagaimana dengan kalian? Shen Tuyi berkata, kita baru saja kembali dari rumah sakit Tianqi, jadi kita tidak akan pergi. Kita selesaikan saja. Aku akan meminta pilot menerbangkan helikopter ke sana sekarang. Helikopternya bisa lepas landas dan mendarat di sini, tidak masalah. Shen Tianyin melirik Xia Feng. Xia Feng tersenyum dan berkata, aku takut ketinggian dan tidak mau naik helikopter. Tianyin, bisakah kau memesan perahu? Aku ingin naik perahu, agar kita bisa menikmati pemandangan laut. Shen Tuyi menyela Xia Feng dan berkata, aku tidak bilang kau harus pergi, kenapa kau mau naik perahu? Shen Tianfeng juga berkata, kakekku sakit gara-gara kau. Beraninya kau pergi menjenguknya? Kalau kau pergi, dia pasti akan marah. Kalau terjadi apa-apa padanya, bisakah kau yang bertanggung jawab? Shen Tianyin berkata, Xia Feng dan aku akan pergi bersama. Kalau kakek sakit gara-gara dia akan minta maaf kepada kakek, dan dia seharusnya melakukannya. Nah, kau suka naik perahu, jadi aku akan memesan kapal pesiar. Shen Tuyi dan Shen Tianfeng saling berpandangan, lalu tatapan ayah dan anak itu tertuju pada Xia Feng, tatapan mereka sedingin pisau. Xia Feng mencibir dalam hati, berpikir, naik helikopter? Kalau kau melakukan apapun pada helikopter itu dan jatuh, kau akan dapat apapun. Meskipun ia tidak yakin Shen Tuyi dan putranya telah merusak helikopter itu, ia tidak bisa mengambil risiko. Shen Tianyin bukan orang bodoh. Ia tahu mereka tidak bisa menggunakan transportasi apapun yang telah mereka atur dalam situasi seperti itu. Jadi, ketika Xia Feng menyebutkan naik perahu, ia menyarankan untuk menyewa kapal pesiar. 10 menit kemudian, Shen Tianyin dan Xia Feng sudah keluar.
Ming Mei, kata Shen Tianyin kepada Fu Ming Mei, aku akan menitipkan ayahku padamu. Fu Ming Mei mengangguk. Jangan khawatir, hati-hati di jalan. Shen Tianyin mengambil mobil dari garasi, dan Xia Feng duduk di kursi penumpang. Shen Tui mencondongkan tubuh ke jendela mobil dan berkata, Tianyin, kita tidak pergi malam ini. Kita akan datang besok. Ingat, bicaralah baik-baik dengan kakekmu dan jangan membuatnya marah lagi. Shen Tianyin berkata, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku pergi sekarang. Ia memasuki jalan masuk dan menuju pintu masuk kompleks. Shen Tianfeng dan Shen Tui memperhatikan Rolls-Royce Phantom milik Shen Tianyin pergi sebelum bertukar senyum. Senyum ini tampak seperti perayaan awal. Ayah, kurasa kita harus membawa pamanku pulang. Aku selalu khawatir dia sendirian di sini, kata Shen Tianfeng. Suaranya sengaja ditinggikan. Shen Tui menjawab, ya, aku juga berpikir begitu. Ayo kita bawa pamanmu pulang. Kita melakukan ini demi pasien, dan Tianyin akan setuju. Sambil berbicara, ayah dan anak itu mulai kembali ke villa untuk membawa Shen Turen pergi. Fu Ming Mei, berdiri di pintu, membantingnya hingga tertutup rapat dan bersandar di kusen pintu. Tubuhnya seperti pagar berduri. Minggir, teriak Shen Tui dengan marah. Fu Ming Mei tersenyum tipis dan meraih pedang dari ikat pinggangnya. Itu adalah pedang paling terkenal, Buk Nik Tauk. Ia menggunakan pedang itu untuk mengorek isi di bawah kukunya. Kuku-kukunya sebenarnya cukup bersih, tetapi ia tetap memilihnya dengan hati-hati. Pedang Buk Nik Tauk bersinar dengan cahaya dingin yang tajam di bawah cahaya, menyatu dengan auranya yang menyendiri, memancarkan aura yang sangat berbahaya. Apa yang ingin kau lakukan? Shen Tianfeng tidak percaya Fu Ming Mei berani menyerangnya atau Shen Tui. Fu Ming Mei menatapnya dengan tatapan dingin. Pergi. Berhentilah bersikap angkuh dan berkuasa di hadapanku. Di keluarga Shen Tu, aku hanya menuruti dua orang ayahku dan saudari Tianyin. Ia menyuruhku untuk menjaga Paman Ren. Tak seorang pun bisa membawanya pergi kecuali aku mati. Kau pikir kau siapa? Geram Shen Tui, sambil menunjuk hidung Fu Ming Mei dengan jarinya. Keluar dari sini. Fu Ming Mei tiba-tiba menjabat tangannya, dan pedang Buk Nik Tauk melesat keluar, melirik pipi Shen Tui sebelum menusuk pohon di dekatnya. Shen Tui tertegun, secara naluriah meraih pipinya, terdiam cukup lama. Fu Ming Mei berkata, lupakan saja. Tidak adil bagiku menggunakan pisau. Bagaimana kalau begini? Kau dan putramu bersatu. Bunuh aku, dan kau bisa membawa Paman Ren pergi. Semenit kemudian, Shen Tui dan Shen Turen meninggalkan villa. Pada saat yang sama, sebuah Rolls-Royce Phantom berwarna perak melaju kencang di jalan. Mereka sudah mulai. Suara Shen Tianyin tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Aku bisa merasakannya, tapi aku janji ini terakhir kalinya mereka menyakitiku. Kata Xia Feng, mereka menginginkan nyawamu. Apa kau tidak takut? Denganmu di sisiku, aku tidak takut, kata Shen Tianyin sambil tersenyum. Xia Feng tersenyum kecut. Aku sangat gugup sekarang, tapi kau sama sekali tidak takut. Aku tidak menyangka kau begitu berani. Oke, sekarang kita bisa menghubungi Paman Fu dan yang lainnya dan menyuruh mereka memulai aksi mereka. Shen Tianyin mengangguk dan mengeluarkan ponsel khusus. Di balik kegelapan malam, duel antar pemburu dimulai. Klub Pahlawan. Hahaha. Gu Kewu meletakkan ponselnya dan tertawa riang. Dia pikir dia pintar? Dia tidak tahu kalau di mataku, dia sebodoh babi. Dengan IQ-nya, dia ingin bersaing dengan Shen Tianyin? Aku benar-benar tidak tahu kenapa dia merasa begitu senang. Gu Kewen mengerutkan kening. Kakak, siapa yang kau bicarakan? Gu Kewu tersenyum. Siapa lagi kalau bukan Shen Tianfeng? Dia baru saja meneleponku dan mengatakan bahwa Shen Tianyin dan Xia Feng pergi ke sanatorium Tianqi. Atau kakeknya sakit kritis, dan dia ingin aku pergi menjenguknya. Gu Kewen berkata, bukankah ini normal? Shen Tuwei sakit kritis, dan Shen Tianyin membawa Xia Feng untuk menjenguknya. Ada apa? Gu Kewu bertanya. Ingatkah kau terakhir kali? Jika Shen Tianfeng tidak memberitahuku bahwa Shen Tianyin berpacaran dengan Xia Feng, apa aku akan ditendang oleh bocah itu? Gu Kewen tercengang. Dia mencoba membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Anak ini benar-benar jahat. Qin Qi, yang juga berada di aula, berkata, Tuan Wu, apa yang akan kau lakukan? Dong Wu berkata, perlukah aku bertanya? Aku pernah ke rumah sakit itu bersamamu. Hanya ada satu rumah sakit di pulau ini, dan di luarnya, hanya ada hutan purba dan laut. Pulau itu jelas merupakan tempat yang sempurna untuk membunuh dan memutilasi. Ini adalah kesempatan emas, dan kita harus memanfaatkannya. Ayo kita pergi dan selesaikan masalah dengan bocah itu. Dong Wu sangat membenci Xia Feng karena pedang leluhur itu. Qin Qi menatap Gu Kewu, seolah menunggu keputusannya. Gu Kewu berkata dengan tenang, jangan pergi ke pulau itu untuk saat ini. Aku akan mengirim orang untuk mengawasi Xia Feng dan Shen Tianyin. Jika ada kesempatan untuk bertindak,
Aku akan membiarkan kalian bertindak. Dongwu melanjutkan, Tuan Muda Wu, ada pepatah lama yang mengatakan, kesempatan itu cepat berlalu. Aku tahu situasi di pulau itu. Membunuh seseorang di sana bisa ditangani dengan berbagai cara, seperti kapal karam, buaya, dan sebagainya. Mustahil untuk menyelidikinya, dan kita tidak akan kesulitan setelah membunuh orang itu. Sekali kesempatan seperti ini hilang, kemungkinan besar tidak akan kembali. Gu Kewu tersenyum. Paman Dong, aku tahu Xia Feng telah menghancurkan pedang leluhurmu, dan kau ingin segera membalas dendam padanya. Tapi masalah ini sangat serius. Sekalipun kita melakukannya, kita harus memastikannya aman. Dongwu berkata, Tuan Muda Wu, Anda pasti punya rencana. Katakan padaku, apa yang ingin Anda lakukan? Gu Kewu tidak mengutarakan rencananya. Ia bertepuk tangan, dan seorang pengawal mendekat, membawa kotak brokat persegi panjang. Pengawal itu memegang kotak itu di hadapan Dongwu, berdiri tegak. Dongwu tidak meraihnya. Ia bertanya, agak bingung, apa ini? Gu Kewu tersenyum. Paman Dong, pedang leluhur Anda ditempa menggunakan teknik tempa kuno. Pedang ini hanya memiliki nilai sejarah, bukan nilai praktis. Ini adalah pedang yang khusus saya tempa untuk Anda oleh pandai besi Jepang, Tuan Rokugami Takuya. Pedang ini identik dengan pedang warisan leluhur Anda, tetapi dibuat dengan keahlian terbaik di dunia saat ini. Lihatlah. Saya rasa ini pedang yang pantas Anda dapatkan. Dongwu membuka kotak brokat itu. Di dalamnya, memang terdapat pedang yang identik dengan miliknya. Ia mengangkat pedang itu dan menghunusnya. Cahaya dingin menyambar bilah pedang hijau tua itu. Pedang yang bagus. Dongwu tiba-tiba melambaikan tangannya dan memotong dudukan lampu lantai di sebelahnya. Swiss. Dudukan logam lampu lantai langsung terpotong, dan potongannya sehalus cermin. Melihat pedang itu lagi, tidak ada satupun retakan pada bilahnya. Haha, pedang yang bagus, seru Dongwu gembira. Gu Kewu berkata pedang ini terbuat dari 5 jenis baja yang dicampur menjadi satu. Ini adalah pedang paduan sejati. Pedang ini dapat memotong besi seperti lumpur, dan bilahnya tidak mudah rusak. Agar Tuan Liu Shen Takuya bertindak, saya menghabiskan 1 juta. 1 juta? Dongwu menarik napas, lalu tersenyum lagi. Tuan Wu, hanya karena memberi saya pedang ini, saya pasti akan memotong kaki anak itu dan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Qin Qi melirik pedang di tangan Dongwu, lalu ke Gu Kewu. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya mengandung sedikit harapan. Gu Kewen kemudian berkata, Kakak, Anda memberi Paman Dong hadiah, jadi Anda pasti sudah menyiapkan satu untuk kakak juga, kan? Gu Kewu tersenyum. Perlu ku beritahu? Ia bertepuk tangan lagi, dan seorang pengawal lain menghampiri Qin Qi sambil memegang sebuah kotak brokat. Qin Qi tersenyum dan berkata, Tuan Wu, mengapa Anda begitu sopan? Apa ini? Gu Kewu berkata, bukalah dan Anda akan tahu. Qin Qi kemudian membuka kotak brokat itu. Di dalamnya terdapat kunci mobil berlogo Harley Davidson, serta sebuah pistol Beretta 92F. Melihat isi kotak brokat itu, Qin Xiang tak kuasa menahan senyum. Tuan Muda Wu, apa yang Anda lakukan? Gu Kewu tertawa. Saya tahu Anda suka sepeda motor. Ini adalah kereta malam Harley Davidson terbaik, versi modifikasi. Ditambah dengan pistol ini, harganya mencapai 1 juta. Karena Anda sangat baik, Tuan Muda Wu, saya tidak akan ragu. Qin Qi mengambil kunci dan pistol Harley Davidson dari kotak brokat dan berkata, Tuan Muda Wu, Xia Feng jelas merupakan pilihan terbaik Pak Tua Dong. Saya akan menangkap Shen Tutianyin sebagai hadiah balasan. Gu Kewu tampak percaya diri. Bocah Shen Tutianfeng itu mencoba menggunakan pisau pinjaman untuk membunuh seseorang di hadapanku. Aku akan membalasnya dengan licik. Hahaha. Tawa terbahak-bahak memenuhi aula. Sementara itu, di dermaga desa nelayan, sebuah kapal pesiar kecil berlabuh dengan tenang. Tidak ada lampu di kapal pesiar itu, dan tak seorang pun terlihat. Keheningan menyelimuti, seolah seluruh dunia telah tertidur. Sebuah Rolls-Royce Phantom berwarna perak berhenti di tepi dermaga. Shen Tutianyin menyalakan lampu depannya 2 kali, dan lampu kapal pesiar itu tiba-tiba menyala. Jin Dahu dan Jin Zhenhuan, 2 bersaudara, muncul di dek kapal pesiar. Keluar. Mereka sudah di sini, kata Shen Tutianyin. Namun, Xia Feng meraih tangan Shen Tutianyin. Tunggu, kita lihat dulu. Shen Tutianyin mengintip ke dalam kabin, tetapi kegelapan begitu pekat sehingga ia hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Xia Feng juga mengintip, tetapi jangkauannya beberapa ratus meter. Ia dengan cermat mengamati segala sesuatu, mulai dari rerumputan di dekatnya hingga rumah-rumah desa nelayan yang jauh. Ini karena kombinasi rabun jauh dan penglihatan malam mata kirinya, dan juga karena pengalaman yang diperoleh dari Long Bing. Saya tidak menemukan apapun, kata Shen Tutianyin. Saudara Jin Dahu dan Jin Zhenhuan keduanya tentara bayaran yang berpengalaman di medan perang. Mereka berpengalaman,
dan mereka tiba sebelum kita. Seharusnya mereka sudah mengintai tempat ini. Jika ada masalah, mereka tidak akan hanya duduk di kapal pesiar dan tidak melakukan apa-apa. Baru kemudian Xia Feng mengalihkan pandangannya. Oke, keluar dari mobil. Hati-hati. Mereka berdua keluar dari mobil dan naik ke kapal pesiar. Jin Dahu berkata, Nona, Tuan Fu dan Saudara Park telah pergi untuk mengurus Shen Tuyi dan Shen Tu Tianfeng. Kami akan mengurus daerah ini. Setelah Shen Tu Tianyin menelepon Fu Chuanfu, Xia Feng dan dia berkeliling kota Haizu sebentar, menunggu Fu Chuanfu membuat pengaturan sebelum berkendara ke dermaga desa nelayan. Ayo pergi, kata Shen Tu Tianyin. Kapal pesiar meninggalkan dermaga desa nelayan. Xia Feng, di sisi lain, pergi ke dek belakang, bersandar di pagar, berpura-pura mengagumi pemandangan laut, tetapi sebenarnya terus mengamati sekeliling dermaga desa nelayan. Saat itu, seorang wanita diam-diam muncul di dermaga. Ia memegang ponsel dan sedang menelepon seseorang. Tatapan Xia Feng terkunci pada wanita itu, langsung mengenalinya. Dialah wanita yang telah menanam bahan peledak di Rolls-Royce Phantom milik Shen Tu Tianyin di Dongfang Heavy Industries. Sayangnya, kapal pesiar itu melaju begitu cepat sehingga wajahnya dengan cepat kabur dari kejauhan. Ia bahkan tidak bisa melihat bibirnya untuk menafsirkan maksudnya. Aku tidak melihatnya tadi. Di mana dia bersembunyi? Xia Feng bertanya dalam hati. Shen Tu Tianyin datang dari belakang, suaranya sangat lembut. Lei, apa yang kau lihat? Xia Feng berpikir sejenak sebelum berkata. Baru saja aku melihat wanita yang akan membunuhmu terakhir kali. Shen Tu Tianyin melihat ke arah dermaga desa nelayan, tetapi ia bahkan tidak bisa melihat dermaga dengan jelas, apalagi melihat wanita di atasnya. Dia berkata dengan heran, bagaimana kau melihatnya? Apa kau yakin? Kalau kau yakin, ayo kita kembali dan tangkap dia. Xia Feng berkata, saat kita kembali, dia pasti akan kabur. Kita tidak hanya tidak akan bisa menangkapnya, tapi juga akan membuat Shen Tuyi dan Shen Tu Tianfeng waspada. Dia mungkin sedang memastikan kita pergi ke sanatorium Tianqi, dan dia akan menyusul. Jangan khawatir, kita punya banyak kesempatan untuk menangkapnya. Yah, kau benar. Sekarang bukan waktunya untuk menangkapnya. Tidak akan banyak gunanya kalaupun kita berhasil menangkapnya. Shen Tu Tianyin tiba-tiba teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, kau belum memberitahuku. Di sini sangat gelap dan jauh. Bagaimana kau bisa melihat wanita itu? Itu. Xia Feng tersenyum, guruku yang mengajariku. Bibir Shen Tu Tianyin yang seperti ceri sedikit melengkung, dia benar-benar tidak menyimpan apapun untuk dirinya sendiri. Dia mengajarimu segalanya. Dia benar-benar hebat. Kenapa dia memilihmu sebagai menantu? Xia Feng. Ngomong-ngomong, kalau kamu kangen Nona Liang, telepon dia secepatnya. Kalau kamu kangen sebentar, sinyalnya akan hilang dan kamu gak akan bisa telepon dia meskipun kamu mau, kata Shen Tu Tianyin. Kalau begitu aku akan meneleponnya, kata Xia Feng sambil tersenyum. Kau benar-benar mau? Shen Tu Tianyin berbalik dan berjalan kembali ke kabin. Kalau begitu, santai saja. Aku tidak mau mendengar kata-kata murahan itu darimu. Xia Feng tidak mengejarnya. Ia tahu betul bahwa ia dan Shen Tu Tianyin hanya berpura-pura menjadi pasangan. Setelah urusan Shen Tu Tianyin selesai, ia akan kembali ke Liang Xiao. Keterlibatan yang berlebihan hanya akan mendatangkan masalah. Ia tidak takut masalah, tetapi ia takut akan masalah emosional. Memikirkan Liang Xiao, Xia Feng tentu saja teringat lelucon yang pernah dilakukannya saat ia merasa tidak nyaman, dan ia tak bisa menahan tawa. Kau benar-benar memanfaatkan masa menstruasiku untuk menggodaku dan membuatku menderita. Aku tidak percaya menstruasimu datang setiap hari. Suatu hari nanti aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Memikirkan hal-hal indah itu, suasana hati Xia Feng membaik. Ia mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Liang Xiao, tetapi mendapati tidak ada sinyal di area laut ini. Saat itu, Shen Tu Tianyin menjulurkan kepalanya dari pintu kabin. Aku bohong. Tidak ada sinyal di luar desa nelayan. Kau begitu naif, pantas saja kau mudah tertipu. Masuklah. Aku sudah menyiapkan makanan untukmu. Kita belum makan malam, jadi cukup sampai di sini saja. Xia Feng tersenyum kecut dan kembali ke kabin. Pulau ini kecil, hanya beberapa kilometer persegi. Rumah sakit Tianqi terletak di tengahnya, tersembunyi di lembah yang dikelilingi pegunungan dan hutan purba yang rimbun. Pemandangannya indah, dan cuacanya menyenangkan sepanjang tahun, menjadikannya tempat yang sempurna untuk kesehatan dan perawatan medis. Namun, orang biasa tidak bisa datang ke sini untuk berobat atau memulihkan diri. Rawat inap beberapa hari di sini bisa menghabiskan biaya puluhan atau bahkan ratusan juta, sehingga tidak terjangkau bagi orang biasa. Di rumah sakit Tianqi, Shen Tu Tianyin dan Xia Feng, dipimpin oleh seorang perawat, tiba di sebuah bangsal. Kamu masuk saja, aku tidak mau, kata Xia Feng. Dia tidak mau melihatku. Dia pasti akan marah kalau aku masuk. Sebenarnya, dia sudah mengamati situasi di bangsal dengan mata kirinya.
dan hanya berbicara seperti itu ketika dia yakin tidak ada bahaya. Kalau begitu, tunggu aku di luar. Shentu Tianyin mengikuti perawat itu ke dalam bangsal. Meskipun Xia Feng tidak masuk, dia juga tidak diam. Dia terus mengamati bangsal dengan mata kirinya. Bangsal itu dilengkapi perabotan mewah yang sebanding dengan kamar presidensial di Hotel Bintang 5. Sungguh mewah. Di dalam, Shentu Wei berbaring di tempat tidur. Bibi kedua Shentu Tianyin, Wang Fang, duduk di kursi di samping tempat tidur. Ketika Shentu Tianyin masuk, dia sedang mengupas apel untuknya dengan pisau buah. Dia hanya melirik Shentu Tianyin, lalu kembali bekerja tanpa menyapa. Apa yang kamu lakukan di sini? Shentu Wei bertanya dengan sedih ketika melihat Shentu Tianyin. Kakek, kau sakit? Jadi tentu saja aku harus datang menjengukmu. Shentu Tianyin berkata tanpa merendahkan atau arogan, lalu berinisiatif menyapa Wang Fang. Bibi kedua, terima kasih atas kerja kerasmu. Kau masih saja merawat kakek sampai larut malam. Wang Fang berkata dengan acuh tak acuh, apa susahnya? Kita semua keluarga, dan sudah menjadi kewajiban kita untuk menghormati dan merawat orang tua. Setelah terdiam sejenak, ia melanjutkan, ngomong-ngomong, kenapa tunanganmu tidak datang? Kenapa dia tidak datang menemui orang tua itu untuk hal seperti itu? Shentu Tianyin tanpa sadar berbalik dan melirik pintu yang tertutup. Shentu Wei juga melirik pintu. Alisnya berkerut. Kenapa? Dia benar-benar berani datang? Dia ada di luar pintu? Entah kenapa, Shentu Tianyin mengangguk. Wang Fang membanting apel yang belum dikupas ke dalam mangkuk buah dan melompat berdiri, melotot ke arah pintu. Dia di sini, tapi dia tidak mau masuk. Apa gunanya? Orang tua itu sakit gara-gara dia, dan dia bahkan tidak masuk untuk minta maaf? Tianyin, aku tidak bilang apa-apa, tapi pria seperti itu tidak bisa diandalkan. Kenapa kau bersikeras tinggal bersamanya? Tanpa menyadari Xia Feng juga memperhatikannya sambil menatap pintu. Xia Feng berpikir, Wang Fang juga di sini. Dia jelas tahu apa yang sedang dilakukan suami dan putranya, jadi dia ikut campur. Jadi, apakah Shentu Wei juga terlibat? Saat itu, tatapan Xia Feng tiba-tiba beralih ke wajah Shentu Tianyin. Meski hanya dari samping, dia bisa melihat air mata menggenang di matanya. Saat itu, hatinya sedikit sakit. Dilihat dari raut wajah Shentu Wei dan suaranya yang merdu, meskipun dia sakit, itu tidak akan serius. Jika itu penyakit ringan atau kronis, rumah sakit di kota ini bisa menanganinya. Tidak perlu pergi sejauh itu ke rumah sakit swasta yang mewah ini. Oleh karena itu, semua tanda menunjukkan bahwa Shentu Wei mungkin juga tahu apa yang direncanakan Shentu Yi dan Shentu Tianfeng. Inilah yang membuat Shentu Tianyin sedih. Kakeknya juga menginginkannya mati. Di bangsal, Shentu Tianyin menyeka sudut matanya dengan lengan bajunya. Kenapa kau menangis? Aku belum mati. Shentu Wei tidak suka dan berbicara kasar. Shentu Tianyin tersenyum kecut. Kakek, apa yang kau bicarakan? Kau tidak akan mati. Kau akan hidup 100 tahun. Kau suka laki-laki. Jadi kakak Tianfeng dan istrinya pasti akan melahirkan seorang anak laki-laki. Cicitmu. Kau akan melihatnya tumbuh dewasa, kuliah, menikah, punya anak, dan hidup di bawah atap yang sama dengan 5 generasi. Mendengar 5 generasi hidup di bawah atap yang sama, raut wajah Shentu Wei sedikit melunak. Ia berkata, biarkan anak itu masuk. Karena dia ada di sini. Mengapa dia bersembunyi di luar? Shentu Tianyin berbalik dan membuka pintu. Ia berkata kepada Xia Feng, kakekku memintamu untuk masuk. Xia Feng mengangguk dan berjalan masuk ke bangsal sambil tersenyum. Kakek, apa kakek sudah merasa lebih baik? HMPH. Shentu Wei mendengus dingin, menatap Xia Feng dengan tatapan jijik dan benci. Halo, Bibi, kata Xia Feng, tersenyum lagi saat menyapa Wang Fang. Jangan munafik begitu. Kalau Bibi ada yang ingin dikatakan, katakan cepat, lalu keluar. Wang Fang bahkan lebih belak-belakan. Bibi kedua, kata Shentu Tianyin kesal. Wang Fang melambaikan tangannya. Baiklah, baiklah. Aku tahu Bibi mencoba melindungi anak ini lagi. Aku akan diam, oke? Di mata Bibi. Aku, Bibi kedua Bibi, lebih buruk daripada orang luar. Xia Feng mengabaikan sindiran Shentu Wei dan Wang Fang. Mata kirinya sedikit berkedut, memperlihatkan kondisi fisik Shentu Wei. Shentu Wei tidak memiliki bekas luka atau luka, tidak ada luka luar. Aliran darahnya normal, dan jantung serta paru-parunya berfungsi dengan baik. Organ-organ lainnya tidak menunjukkan peradangan atau tanda-tanda patologis lainnya, jadi semuanya normal. Sekilas pandang pada penglihatan sinar X-nya membuatnya menyimpulkan bahwa Shentu Wei memang berpura-pura sakit. Xia Feng, hanya itu yang ingin kau katakan. Apa kau tidak punya hal lain untuk kukatakan? Shentu Wei akhirnya berbicara. Suaranya dipenuhi rasa tidak puas. Tatapan Xia Feng beralih dari Shentu Wei, dengan santai mengamati bidang penglihatan normalnya tanpa menutup penglihatan sinar X mata kirinya. Bicara, seru Shentu Wei.
Tatapan Xia Feng berhenti pada sebuah keranjang bunga di meja samping tempat tidur. Ia melihat sebuah kamera mini tersembunyi di dalamnya. Kamera itu sangat canggih, lengkap dengan port sinyal untuk menangkap suara. Jelas, semua yang ada di bangsal diawasi, termasuk suara semua orang, yang sedang direkam dan dikirim ke terminal. Xia Feng berdeham, senyum masih tersungging di wajahnya. Kakek, aku tahu kakek membenciku, tapi aku bukan orang jahat. Aku akan memperlakukan Tianyin dengan baik. Aku membuatmu sakit, dan itu salahku. Aku minta maaf, oke? Kakek orang yang murah hati, jadi tolong maafkan aku. Shentu Tianyin menimpali. Kakek, tolong maafkan dia. Baiklah, demi Tianyin, aku akan memaafkanmu kali ini, kata Shentu Wei dengan enggan. Xia Feng melanjutkan, terima kasih, kakek. Aku pasti akan mengubah kebiasaan burukku. HMPH. Shentu Wei mendengus, tidak ingin berbicara dengan Xia Feng lagi. Wang Fang berkata, itu saja. Hari sudah mulai malam. Ada hotel di rumah sakit. Kamu bisa tinggal di sini untuk saat ini dan kembali menemui kakek besok. Dia pasien dan perlu istirahat lebih awal. Baiklah, Lei, ayo pergi. Kita akan kembali menemui kakek besok, kata Shentu Tianyin. Xia Feng berkata, tunggu sebentar, aku mau ke kamar mandi. Wang Fang menatapnya dengan jijik. Kaulah yang selalu mengganggu. Xia Feng tidak membantah, tetapi segera berjalan ke kamar mandi sambil memegangi perutnya. Begitu masuk, ia menutup pintu dan menyalakan keran wastafel. Ia mengecilkan air dengan sangat pelan, menciptakan ilusi seolah-olah ia sedang buang air kecil. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Kotak itu berisi 2 alat penyadap mini. Xia Feng meletakkan salah satunya di ambang pintu kaca buram kamar mandi, agar tidak terlihat oleh siapapun yang berdiri di bawah kecuali mereka memanjat. Setelah meletakkan alat itu, Xia Feng mematikan keran dan menyiram toilet. Saat meninggalkan kamar mandi, Xia Feng langsung berjalan ke samping tempat tidur, mencondongkan tubuh ke telinga Shentu Wei, dan berbisik, selamat malam, Pak Tua. Jaga dirimu baik-baik. Sambil berbicara, ia menempelkan alat penyadap lainnya di samping tempat tidur. Shentu Wei memelototi Xia Feng. Kalau kau mau pergi, pergi saja. Kenapa kau berpura-pura? Kau sedang sekarat, kan? Xia Feng tersenyum dan melangkah pergi. 2 alat penyadap yang disiapkan Jin Dahu sangat canggih. Alat itu mampu menangkap suara sekitar dalam radius 10 meter. Suara apapun dalam radius itu akan tertangkap oleh penerima. Kedua alat penyadap itu menyelimuti seluruh bangsal mewah. Ayo pergi. Jangan membuat kakek marah. Shentu Tianyin menggandeng tangan Xia Feng dan meninggalkan bangsal. Koridor itu sunyi. Xia Feng tidak mengatakan sepatah kata pun sampai mereka tiba di luar bangsal rawat inap. Lalu ia berbisik, ada kamera pengawas di keranjang bunga itu, dan Shentu Tianyin memotongnya, raut wajahnya sedih. Aku tahu. Kakekku tidak sakit. Aku mengerti dia. Xia Feng mendesah. Dia seperti, ya, kakekmu kerasukan. Jangan terlalu sedih. Semuanya akan berlalu. Shentu Tianyin tersenyum kecut. Aku tidak sedih. Aku kehilangan kakekku, tapi ayahku telah kembali. Ia bilang ia tidak sedih, tetapi Xia Feng melihat sedikit kabut di matanya. Kakeknya sendiri menginginkannya mati. Bagaimana mungkin ia tidak sedih akan hal seperti itu? Mereka berdua berjalan menuju hotel di pulau itu. Hotel itu adalah kompleks villa yang dibangun di lereng gunung, dengan villa-villa bergaya Eropa yang terletak di tengah hutan. Hotel itu menyerupai kota Eropa kuno dalam dongeng, tenang dan indah, seperti lukisan cat minyak alami. Namun di mata Xia Feng dan Shentu Tianyin, tempat itu dipenuhi dengan niat membunuh, di mana satu kesalahan langkah saja dapat menyebabkan kutukan abadi. Shentu Tianyin meremas tangan Xia Feng, dan Xia Feng bisa merasakan kegugupannya. Jangan takut, katanya menenangkan. Aku di sini. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Lagi pula, Jin Dahu dan Jin Zhenhuan juga ada di sini. Mereka akan melindungimu. Aku tidak takut, hanya sedikit gugup, kata Shentu Tianyin. Lei, setelah ini selesai, kita, Xia Feng ingin berkata, tentu saja kita akan tetap berteman baik, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, ia menyadari itu tidak perlu. Setelah semua rangkaian kejadian ini, Shentu Tianyin dan dirinya lebih dari sekadar teman baik. Tetapi jika mereka lebih dari sekadar teman baik, lalu apa hubungan mereka? Kemudian, keduanya terdiam tak terjelaskan. Di bangsal rumah sakit, Shentu Wei merenung cukup lama sebelum mendesah. Wang Fang, apa kau benar-benar akan? Wang Fang menyela. Kakek, jangan terlalu berhati lembut. Kau sedang memikirkan keluarga Shentu. Dengan kekayaan sebesar itu, apa kau ingin melihat cucu perempuanmu yang tidak berbakti itu memberikannya kepada orang lain? Kau tahu betapa hebatnya anak itu. Begitu mereka lahir, keluarga Shentu kita akan lenyap. Ah, Shentu Wei melambaikan tangannya.
Lupakan saja. Aku sudah tua. Ada beberapa hal yang tidak ingin kurus lagi. Kalian boleh ikut campur. Aku ingin istirahat. Kakek, tidurlah. Besok pagi, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan menelepon Tian Feng. Wang Fang mengambil ponselnya dari tas dan pergi ke kamar mandi. Shen Tuwei bergumam dalam hati. Untuk keluarga Shen Tu, ini bukan hal yang buruk. Kemudian, ia benar-benar memejamkan mata dan tertidur, tampak sangat nyaman. Di kamar mandi, Wang Fang menelepon Shen Tu Tian Feng. Nak, perempuan pengoda kecil dan anak nakal itu ada di sini. Mereka menginap di hotel pulau. Perempuan pengoda kecil itu hanya membawa Xia Feng. Aku tidak melihat pengawal. Apakah orang-orang yang kau pekerjakan dapat diandalkan? Aku tidak tahu kenapa aku merasa gelisah. Oke. Aku tidak peduli. Aku akan tinggal di bangsal bersama kakekmu. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan ditangkap oleh penyadap kecil yang tersembunyi di sudut ambang pintu dan ditransmisikan ke ruangan lain di pulau itu. Shen Tu Tianyin duduk diam di samping tempat tidur, benar-benar lesu, air mata menggenang di matanya. Bukan Wang Fang yang menyakitinya, melainkan Shen Tuwei. Itu hanya spekulasi sebelumnya. Tetapi percakapan antara Shen Tuwei dan Wang Fang adalah buktinya. Ia tahu, ia memaafkan, dan ia merasa sangat nyaman dengan itu. Xia Feng membuka ransel dan mengeluarkan 2 rompi anti peluru. Ia meletakkan salah satu rompi itu di sebelah Shen Tu Tianyin. Pakai saja. Pakai di baliknya, lalu lapisi dengan pakaian luarmu. Dengan begitu, kau tak akan ketahuan. Rompi anti peluru itu juga telah disiapkan oleh Fu Chuanfu. Rompi itu bukan barang biasa, melainkan produk berteknologi tinggi dan mewah. Saking tipisnya, rompi itu hampir tak terlihat saat dikenakan di baliknya. Xia Feng melepas jas dan kemejanya, lalu menyelipkan rompi anti peluru itu ke tubuhnya. Shen Tu Tianyin ragu-ragu sejenak, lalu melepas jaket dan kaosnya, hanya menyisakan bra ungunya. Ia mengikuti contoh Xia Feng dan mengenakan rompi itu. Tetapi karena area dadanya yang besar, perekat velcro di bagian belakang rompi tidak bisa menempel. Dengan canggung, ia berkata, "Tolong aku." Xia Feng, yang baru saja mengenakan jasnya, berjalan mendekat, melihatnya, lalu meraih velcro dan menariknya dengan kuat. "Aduh!" teriak Shen Tu Tianyin. Area dadanya yang seputih salju dan tinggi langsung rata, dan belahan dadanya yang dalam terhimpit menjadi celah tipis yang bahkan jarum pun tak mampu menembusnya. Xia Feng mengencangkan velcro dengan rapi dan berkata sambil tersenyum, "Selesai." Shen Tu Tianyin memutar bola matanya ke arahnya. "Tidakkah kau merasa bersalah jika itu bukan milikmu?" kata Xia Feng. "Tentu saja itu bukan miliknya. Jika itu milik Liang Xiao, ia akan membiarkannya menyentuhnya beberapa kali. Lupakan saja. Lakukan saja urusanmu. Aku baik-baik saja." Shen Tu Tianyin mulai mengenakan kaos dan jaketnya. Xia Feng akhirnya menghela napas lega, merasa seperti seorang tahanan yang diberi amnesti. Ia segera mulai bekerja, mengeluarkan banyak barang dari ranselnya kamera tersembunyi, tali, pistol bius, dan banyak lagi. Ia memasang kamera tersembunyi di keempat sudut ruangan dan menyimpan talinya di bawah tempat tidur. Terakhir, ia memasang pistol bius di ikat pinggangnya. Di ikat pinggangnya juga tergantung 2 kotak logam perak senjata uniknya, sarung tangan mekanik berbahan titanium. Bahkan dengan semua perlengkapan dan persiapan yang diperlukan, Xia Feng masih merasa sedikit gugup. Lagi pula, ini bukan game CS sungguhan, melainkan pertarungan hidup atau mati. Pembunuh bayaran yang disewa Shen Tu Tian Feng tidak hanya membawa pisau dapur, ia pasti punya pistol. Bagian tersulitnya adalah menangkap si pembunuh, bukan hanya membunuhnya. Apakah dia akan datang? Shen Tu Tianyin juga gugup. Xia Feng berkata, "Ini kesempatan terbaik keluarga paman keduamu untuk menyerangmu. Jika kita meninggalkan pulau ini besok, mereka tidak akan punya kesempatan. Jadi, pembunuhnya pasti akan datang malam ini. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu," kata Xia Feng. "Ingat, selalu membelakangi dinding. Jangan muncul di dekat jendela, dan jangan mendekatinya. Aku akan matikan lampu sekarang." "Kenapa kau mematikannya?" "Untuk menciptakan ilusi bahwa kita sedang tidur." Xia Feng pergi ke pintu dan mematikan lampu, membuat ruangan menjadi gelap gulita. Pintu dan jendela tertutup, bahkan tirai pun tertutup, tetapi tablet Xia Feng memungkinkannya melihat keluar, bahkan seluruh villa. Sementara itu, Jin Dahu dan Jin Zhenhuan bersembunyi di tempat persembunyian di kedua sisi villa. Jika si pembunuh muncul, mereka tidak akan langsung bertindak. Sebaliknya, mereka akan mengencangkan ikat pinggang dan bekerja sama dengan Xia Feng untuk menangkapnya. Dengan bukti audio dan video, serta penangkapan si pembunuh, Shen Tu Tianyin akan memiliki bukti untuk membawa Shen Tuyi dan keluarganya ke pengadilan. Rencananya tampak sederhana, namun efektif. Kemudian, penantian panjang pun tiba. Hingga pukul 2 pagi, tidak ada pergerakan. Shen Tu Tianyin,
yang sedari tadi duduk di ujung tempat tidur, kemudian berbaring begitu saja. Lei, kenapa kau tidak berbaring sebentar? Kata Xia Feng. Kalau kau mengantuk, tidurlah sebentar. Aku akan membangunkanmu jika ada pergerakan. Bagaimana aku bisa tidur? Kemarilah dan berbaring sebentar, lalu bicaralah padaku. Suara Shen Tianyin terdengar lesu. Ruangan itu remang-remang, tetapi tidak berpengaruh pada Xia Feng. Ia dapat melihat Shen Tianyin dengan jelas dengan mata kirinya, seolah-olah hari masih siang. Ia tidur dalam posisi lesu, kakinya sedikit ditekuk, sepasang kaki indahnya samar-samar terlihat dari balik roknya. Ia bahkan dapat melihat rendah hitam pekat, garis dewasa dan jelas yang tercipta. Ini semua faktor yang memikat, jadi bagaimana mungkin dia berani tidur dengannya? Yah, aku harus menjaga pintu, kata Xia Feng. Shen Tianyin mengerucutkan bibirnya. Sudah sejauh mana hubunganmu dengan Nona Liang? Seru Xia Feng. Saat itu, suara Jin Dahu terdengar melalui headset mini. Tuan Xia, ada seseorang datang. Hampir bersamaan, Jin Zhenhuan, yang menjaga sisi lain villa, menimpali. Tuan Xia, ada beberapa di sini juga. Saraf Xia Feng menegang. Berapa banyak? 2 di pihakku, kata Jin Dahu. Jin Zhenhuan menjawab, 2 di pihakku juga. Xia Feng terdiam beberapa detik. Berapa banyak yang bisa kau tangani? 2, jawab Jin Dahu dan Jin Binghuan hampir bersamaan. Xia Feng berkata, baiklah, lanjutkan sesuai rencana. Biarkan mereka masuk. Bahkan, hanya dari pernyataan Jin Dahu dan Jin Zhenhuan bahwa mereka hanya bisa menangani 2 orang saja, Xia Feng sudah menduga bahwa mereka bukan orang biasa. 4 pembunuh yang datang sekaligus sungguh di luar dugaannya. Namun, situasinya kini telah memaksa anak panah itu ditembakkan. Shen Tianyin tak bisa lagi berdiam diri. Ia turun dari tempat tidur dan meraba-raba ke sisi Xia Feng. Suaranya tegang. Mereka berempat. Bisakah kau tangani mereka? Ia memasang headset mini di telinganya, sehingga ia bisa mendengar percakapan Jin Dahu bersaudara. Xia Feng menggenggam tangannya dan menariknya ke arah tempat tidur, sambil berkata, bersembunyilah di bawah tempat tidur. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Ingat, Shen Tianyin, pikirannya benar-benar kacau, mengangguk tanpa sadar, lalu menjatuhkan diri ke tanah dan merangkak di bawah tempat tidur. Dalam keseluruhan rencana, ia hanyalah umpan, bukan petarung, dan ia sama sekali tidak memiliki kekuatan tempur. Jika ia terekspos ke para pembunuh begitu pertarungan dimulai, ia bisa terbunuh hanya dengan satu gerakan. Setelah Shen Tianyin bersembunyi, Xia Feng melirik tablet di tangannya. 4 orang telah muncul di layar pengelompokan 2 pasang, 3 pria dan 1 wanita. Meskipun keempatnya mengenakan tudung hitam, Xia Feng mengenali wanita itu dari sosoknya. Dialah pembunuh bayaran yang memasang bahan peledak yang muncul di dermaga tadi malam. Xia Feng berbalik dan berjalan menuju pintu. Tetapi pada saat itu, Shen Tianyin tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencengkram celananya. Ada apa? Tanya Xia Feng pelan. Hati-hati, Shen Tianyin memperingatkan, lalu melepaskan celana Xia Feng. Aku tahu, jawab Xia Feng pelan, lalu berjalan ke balik pintu dan berdiri bersandar di dinding. Setelah mengambil posisi menyergap, ia menarik pistol bius, lalu melepas sarung tangan mekanik, membukanya, dan memasangnya di tangan kirinya. Pada saat itu, suara Jin Dahu terdengar melalui headset mini di telinganya. Tuan Xia, seorang pria dan seorang wanita telah memasuki villa. Mereka memiliki kunci. Wanita itu membawa pistol, pria itu membawa senapan mesin ringan. Keduanya dilengkapi peredam suara. Suara Jin Zhenhuan juga terdengar di telinga Xia Feng. 2 pria telah memanjat tembok. Mereka membawa kait pengait dan senapan mesin ringan. Xia Feng benar-benar dapat melihat semua ini dengan jelas di tabletnya. Saat Jin Zhenhuan melaporkan situasinya, ia bahkan mengintip melalui tembok dengan mata kirinya dan melihat kedua pembunuh itu menggunakan kait pengait untuk memanjat. Para pembunuh itu bertubuh gempal dan berkulit gelap, kemungkinan besar dari Asia Selatan. Mereka memanjat, mencengkeram tali, tidak cepat tetapi mantap, tanpa suara. Mereka masing-masing membawa senapan mesin ringan dengan peredam yang diikatkan di punggung mereka. Xia Feng merenung sejenak, lalu mengambil keputusan. Aku akan mengurus 2 orang di tembok itu. Aku akan mengurus 2 orang yang masuk. Oke, jawab Jin Dahu dan Jin Zhenhuan bersamaan. Xia Feng menutup tabletnya, dan ruangan itu benar-benar gelap. Namun ini justru memberinya pandangan yang lebih jelas. Pembunuh wanita dan komplotannya, yang telah menggunakan kunci untuk memasuki villa, dengan cepat naik ke lantai 2 dan berjingkat menuju pintu. Di luar, 2 pembunuh bayaran juga naik ke ambang jendela lantai 2 dan perlahan-lahan melepaskan senapan mesin ringan yang tersampir di bahu mereka. Namun, mereka tidak terburu-buru masuk, mereka menunggu. Xia Feng tahu persis apa yang mereka tunggu. Begitu pembunuh wanita itu menerobos pintu, mereka juga akan menghancurkan jendela kaca dan menembak semua orang di dalam. Menyerang dari dalam dan luar,
Keempat pembunuh bayaran ini tampaknya memiliki rencana pembunuhan yang lengkap. Menangkap mereka semua dalam satu di balik pintu. Xia Feng merapatkan diri ke dinding di belakangnya. Ia tak berani bernapas, tangan kanannya menggenggam pistol bius, dan tangan kirinya, terbalut sarung tangan mekanik, berkeringat deras. Di luar, pembunuh wanita dan komplotannya mengenakan kacamata penglihatan malam. Di luar jendela, dua pembunuh juga mengenakan kacamata penglihatan malam dan bersiap menerobos masuk melalui jendela. Tanpa sepengetahuan mereka, bahkan saat mereka melakukan persiapan ini, dua pria diam-diam mendekati sudut villa. Pistol bius mereka diarahkan ke bokong mereka yang kencang. Pembunuh wanita itu mengeluarkan kartu kamar yang telah disiapkan sebelumnya dan memasukkannya ke dalam slot. Kunci pintu elektronik terbuka dengan bunyi klik pelan. Pada saat itu, komplotannya membanting pintu hingga terbuka dan bergegas masuk. Bang, bang, bang. Tanpa ragu sedikit pun, ia melepaskan rentetan tembakan dari senapan mesin ringannya ke arah tempat tidur. Hampir sedetik kemudian, pembunuh wanita itu bergegas masuk ke kamar, mengangkat pistolnya.